Oke, lanjut. Oke, sudah cukup luas itu. Langsung? Oke, Boleh? sudah kelihatan. Kelihatan ya? Ya, Lanjut ya Pak, boleh? siap. Lanjut. Oke, terima kasih Pak Mario dan teman-teman semuanya sudah memberikan kesempatan buat saya untuk tampil di The Source. Kayaknya baru kali ini atau nggak tahu, setahu saya baru kali ini yang outsider yang ahli yang bisa menjadi ikut sharing di The Source. Sebelumnya saya minta maaf, ini saya bukan ahlinya di bidang prop trading ini. Cuma saya sudah berkali-kali dari berapa bulan lalu gitu mencoba memutuskan diri saya tidak akan masuk broker lagi. Saya akan masuk ke prop firm terus fokus ke situ sehingga sampai berhasil saya harus fokus itu dulu. No money masuk ke broker itu sudah komitmen dulu sudah sekitar hampir 2 bulan lah gitu. Itu hampir semua belum berhasil sampai sekarang baru masuk fase 1. Dan ini yang bikin mungkin teman-teman pada tertarik karena kadang yang menarik itu bukan keberhasilan, tapi benar adalah kegagalan. Saya yakin di antara teman-teman, di antara kita semuanya pasti ada yang jauh lebih pintar dari saya untuk masalah trading. Cuman mungkin di antara teman-teman saya salah satu orang yang banyak mengalami failure di dalam menggapai platform trading ini. Jadi saya coba untuk sharing sedikit ya bagaimana siapa yang saya pernah alami dan bagaimana yang saya lakukan sehingga kemarin bisa lolos phase 1 dan mungkin bisa dilanjutkan lagi dan apa sih pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan untuk memilih yang akun yang mana dan kemudian company yang mana itu mungkin kita akan bisa sedikit sharing di sini. Oke, kita semua pasti sudah ngalamin ya uang hilang ke broker, kita depo hilang, apalagi awal-awal kita pernah trading tuh pasti kan depo gede gampang nih masuk profit tiba-tiba hilang semuanya tergulung margin call. Mungkin nggak semuanya pernah margin call tapi saya margin call sudah langganan dulu sejak awal. Dan sebelum ke prop trading firm pun saya masih pernah margin call juga. Itu pas waktu Nasdaq turun, waktu awal banget turun dadaan banget itu terjun payung gitu ya, saya waktu situ juga. Dan saya tipe orang no SL, jadi bye bye margin call kembali. Tapi setelah itu saya sudah no more, saya nggak mau lagi depo-depoan karena nggak mau duit hilang ke broker karena komisi itu semua, karena loss yang kita bikin juga, karena bedanya loss dengan broker dan loss yang di pendaftaran itu, yang di broker itu loss itu uncontrol, kita nggak bisa mengontrol. Kadang saya maaf bukan saya sombong atau apa, saya kadang depo itu bisa 40 juta, 100 juta hilang dalam waktu 3 hari, 2 hari itu ngenes gitu. Tapi kalau misalnya dengan prop firm ini meskipun pendaftaran, saya paling banter-banternya 16 juta, 18 juta. Dan itu ada targetnya gitu, mau apaan sih gitu. Itu makanya saya kayaknya ini lebih bagus buat saya deh untuk mengejar daripada saya ke broker, mending saya ikutan ini meskipun berulang-ulang gagal, no problem. Yang penting anggap aja sebagai sekolah, nanti dapat sesuatu hal yang menarik. Dan kemudian kalau masalah tadi yang di sini adalah profit ikutan hilang juga. Kadang kita sudah lupa, udah profit kita lupa WD. Saya selalu bilang sama teman-teman, profit sedikit pun WD gitu. Karena kadang-kadang pas kita lagi loss, gulung loss itu, kadang kita profitnya juga kita loss gitu. Jadi hilang lagi. Kemarin sudah profit itu ya kemana ya? Kadang malah lebih anehnya lagi, saya pernah juga ngalamin. Saya pernah punya akun di satu broker yang bisa punya banyak akun ya, satu nama saya, satu registrasi atas nama saya bisa punya banyak akun. Akun A, B, C itu kan biasa kan. Akun A yang no spread, kemudian no komisi gitu. Itu kan macam-macam gitu. Saya biasanya menggunakan itu untuk memindahkan profit yang profit dapat satu akun A sampai ke akun B. Sedikit apapun mau $5 lah, mau cuman $10 saya pindahin langsung. Karena apa? Takutnya hilang. Kalau waktu kita loss, kegulung hilang semua kan nggak enak rasanya. Tapi yang lebih bodoh lagi sih, lebih nggak enak lagi. Kalau misalnya sudah loss, kemudian kayaknya bisa balik lagi ini, saya balikin dari B ke A lagi, hilang juga semuanya. Itu yang bikin saya, kayaknya saya nggak bisa nih lanjut seperti ini. Nah, jadi saya ya banyak pertimbangan pindah ke firm itu tadi. Kemudian loss yang lain tadi nggak kontrol, profit ikut loss ya sudah dijelaskan. Kemudian bedanya depo di broker dan mendaftar di firm itu, yang pertama
depo broker itu tanpa batas, jadi bisa dipengaruhi emosi. Seperti saya tadi ceritain ya. Kayaknya bisa nih, kayak bisa tambah lagi. Kayaknya ini ketahan nih, tarik, keseret tambah lagi. Kebatas seperti itu. Tapi kalau misalnya di Profirm itu cuman pendaftar 80 juta itu loh, segitu doang. Mau itu yang tergede itu kan, kalau di FTMO 200.000 kapital dapat sekitar 80 jutaan. Kalau misalnya di TFT, The Private Trader juga segitu dapat 300 juta, 300 ribuan. Itu ya cuma segitu doang yang kita hilang. Kemudian kalau di depo broker sih emang profit bisa langsung dinikmati. Cuman kalau di pendaftaran itu kok konsisten nanti bisa dapat akunnya, bisa dapat sebagai sertifikat sebagai funded trader. Itu yang saya mau. Tetap terus berusaha aja. Kalau dapat bonus dapat jadi funded trader. Kenapa? Karena yang awalnya modal cuma 18 juta, akhirnya saya bisa dapat 200.000 atau 300.000 kapital. Itu yang saya pikir why not gitu loh. Saya coba aja terus sampai nanti saya juga yang penting saya tahu bahwa batas saya mendaftar sampai segini gitu. Kemudian kalau di depo broker kan targetnya profit nih, untuk dapat profit sebanyak-banyaknya, mau dapat yang cara cepat, cara lambat, itu kan cara cepat itu maksudnya dengan scalping atau terus kemudian kalau yang lambat itu swing atau ya intraday macam-macam ya kita sesuai kita. Tapi kalau di Profirm itu targetnya bukan profit, targetnya adalah zero loss, itu kalau challenge ya. Pokoknya jangan sampai loss, itu karena sudah loss apalagi loss sampai dalam, balikinya itu susah banget. Itu yang bikin nanti kalau misalnya kita sudah bisa menahan diri kita tidak loss, nanti kalau misalnya balik ke yang bayar pun ya pasti sudah tahu dong gitu, kalau misalnya kita menjaga loss jangan sampai segini. Dan kalau sudah dapat akun yang valid, nah pasti balik ke broker yang jelas depo gitu kan. Gitu. Kemudian kalau di depo broker profitnya itu terbatas kapital cuma 50, misalnya kapital cuma 5 juta. Ya segitu doang profitnya. Mau pakai lot berapa sih yang bisa menghabiskan 5 juta itu kan mesti terbatas banget, mungkin 0,1 lah paling pantai itu bahaya itu, 0,01 paling gitu. Nah, kalau misalnya yang di Profirm itu dengan kita ngasih 18 juta, kita bisa main lot gede gitu. Gitu. 18 juta berarti kan udah dapat akun 200.000 atau 300.000. Kita bisa masuk satu lot, satu setengah lot. Maka kalau berani 10 lot pun bisa. Asal kalau berani. Itu yang bedanya. Tapi hati-hati kalau misalnya sudah di Profirm kemudian balik ke depo yang biasa, yang real money, itu kadang masih terbawa. Saya biasa dengan satu lot nih, kembali ke 0,01 tuh nggak berasa. Saya pernah rasain itu. Satu ke broker biasa, 0,01 untungnya segini doang, pelan banget ya. Akhirnya nggak enjoy, balik lagi ke Profirm gitu. Kemudian depo di broker, kita depo berulang untuk mendapatkan profit besar. Tapi kalau misalnya di Profirm, kita depo berulang untuk mengatur atau belajar untuk meminimalisir loss-nya tadi. Nah, ini kenapa kalau loss itu harus dijaga? Karena kalau misalnya kita loss semakin banyak, maka akan semakin susah untuk mencapai break even lagi. Ini sangat penting untuk di challenge Profirm, karena kita harus menjaga agar kapital itu tidak boleh kurang dari 0. Selama itu profitable, akun kita aman. Kita nggak perlu bayar lagi, karena bisa di-reset terus. Gitu. Diulang lagi. Yang penting bagaimana cara menjaga agar tidak loss. Itu intinya dari di Profirm itu. Kemudian ini trading bukan pakai equity sendiri pastinya ya, modalnya dikasih. Kemudian dengan equity atau kapital yang sangat besar, maunya kita berapa, kita tidak punya modal berapa untuk mendaftar kapital seberapa, itu sehingga kita bisa menggunakan lot seberapapun yang sesuai dengan itu, dengan manajemen sesuai. Kemudian juga dengan ya kita mau profit sampai berkali-kali lipat pun ya bisa aja kalau mau gitu. Tapi bagaimanapun kita tetap harus main manajemen dong ya, nggak bisa main 10 20 30 bisa sih. Saya pernah main di 300K atau 200K gitu ya, masuk 30 lot 200.000 waktu itu, 200.000 sama masuk 30 lot ya ujung-ujungnya keseret-seret juga gitu. Jadi makanya di sini tuh dilatih bagaimana kita menjaga agar tidak loss, itu yang paling penting. Dan yang paling bagus lagi, profit sebagian besar buat trader. Ini menarik sekali. Ada nggak cuma 50%, bahkan lebih dari 50% itu untuk kita bermain atau kita melaksanakan trading di Profirm itu. Jadi kalau mau, ya kita coba belajar lebih dalam lagi tentang hal ini. Profirm itu bisa dibilang suatu perusahaan yang menggunakan data trading dari trader yang kita masuk keluar itu untuk mendapatkan profit dari aktivitas yang dilakukan kita. Jadi kok kita masuk, mereka juga di belakang kita masuk, kayak istilahnya copy trade lah gitu. Terus kemudian kalau kita untung, mereka juga artinya juga mereka untung.
Kalau kita loss, mereka juga pasti ikutan loss. Makanya mereka mengambil suatu aturan, pokoknya lossnya dibatasi segini, 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 profitnya minimal segini, dan kalau misalnya makin profit, maka akan semakin tambah. Jadi ya, traders akan menerima profit berdasarkan data trading yang dilakukan. Jadi kita mempunyai akun trading, kita akan diberikan akun demo. Cuman yang dikasih kita adalah akun duit beneran. Apa profit didapatkan dari akun demo itu, nanti akan diberikan 80% atau berapa persen buat kita. Dan kemudian semakin profitable trading dilakukan, broker pasti akan senang. Karena di belakang kita juga mereka akan banyak akun-akun ikutan banyak yang berhasil gitu. Jadi kalau semakin kita profitable, maka splitnya itu digedein lagi, semakin dari awal mungkin 75 jadi 80, 80, 85, 85, 90, bahkan sampai ada yang 100% pun katanya ada. Jadi kenapa bisa 100%? Ya mereka nggak mikirin dong, 100% kan cuma satu akun doang. Di belakang lagi ada yang berapa ya? Sudah sih kasih aja satu. Ya belakangnya udah untung gede gitu kan, pasti mereka pikir seperti itu. Makanya kita diharapkan mereka diharapkan untuk mempunyai skill yang baik sehingga bisa masuk ke prop firm ini. Makanya banyak yang prop firm yang memulai dengan evaluasi atau challenge. Lanjut ya. Keunggulannya yang pertama, bukan uang sendiri. Kita kan kalau misalnya trading pakai uang sendiri suka deg-degan, emosional, baik takut ataupun malah overconfidence. Nah, kalau yang di sini kadang kelebihan malah overconfidence. Karena waduh ini bukan sini bodo amat lah gitu. Tapi lama-lama juga ngenes juga kok loss lagi. Artinya ya kita harus bayar lagi, harus mendaftar lagi. Meskipun daftar lagi tetap aja buat saya pribadi ya, itu angkanya kan jauh lebih kecil daripada saya harus ikutan depo yang hilangnya ya akan jauh lebih gede. Itu belum juga itu ya lemes banget buat saya. Saya loss sudah banyak banget sini. Loss di pendaftaran nggak apa-apa, anggap sekolah, nanti pasti berhasil. Dan kalau berhasil dapat sesuatu yang jauh lebih besar, itu yang saya nantikan. Kapital diberikan sangat besar dari 5.000 sampai dengan 1M USD dalam satu file evaluasi. Ini tergantung dari berapa modal yang kita punya, kemudian seberapa beranikah kita strategi seperti yang masuk ke situ, itu ya kita sendiri yang menilai. Karena semua ada harganya. Semua evaluasi itu pasti ada harga entry-nya, tiketnya lah gitu. Equity itu kapital sesuai dengan kita inginkan, kita milih berapa sesuai dengan modal yang kita punya. Misalnya kita punya sekitar 5 juta, ya pasalnya masuk cuman kalau di FTMO cuma 10.000, itu 10.000. Tapi kan kalau 10.000 diberhasilkan, kemudian dapat menganabiakkan 10.000 itu. 10.000 bisa jadi, let's say 5.000 aja cukup lah gitu. Dan 5.000 balik lagi untuk daftar untuk yang lebih gede, bisa kan? Bertahap, karena kita bisa mempunyai banyak akun Charles ini berulang-ulang nggak apa-apa. Tambah lagi nanti dijadikan satu nggak apa-apa. Kemudian profit sebagian besar untuk trader. Profit split bisa dengan scaling up seperti saya bilang tadi ya. Kalau semakin kita profitable, selama kita menjadi funded trader, akan dinaikkan dari 75-20, 75 buat kita, 25 buat mereka, menjadi 80-20, 90-10 sampai dengan 100%. Tapi yang 100% itu jarang banget. Rata-rata mentoknya di 90-10. Dan loss-nya ditanggung oleh mereka sampai batas tertentu. Batas tertentu ya karena mereka pasti nggak pengen dong kita loss sampai sekian, sampai MC itu nggak mungkin. Pasti dibatasi sampai tertentu, kemudian di-cut oleh mereka. Karena di belakang mereka kita yang berjalan ini, banyak akun-akun lain yang ikut berjalan dengan mungkin jumlah kapital jauh lebih besar. Dan sampai mereka rugi, makanya mereka mau orang-orang konsisten dan tahu batasan-batasan loss-nya. Profit, kalau misalnya juga rugi, karena kita menjaga agar tidak loss. Itu pintarnya mereka. Kemudian risikonya, kita harus bayar uang pendaftaran yang bermain adalah kita. Kalau kita melanggar aturan yang ada, kita harus daftar biaya ulang dari 100% sampai dengan dapat diskon. Ya, diskon juga ada. Kemudian ada juga yang mengasih free take bonus juga bisa. Berarti terulang lagi tanpa harus bayar lagi juga ada lagi. Tapi ini semua berbeda-beda tiap provider, yang tiap company ada yang seperti apa tuh dilihat satu persatu. Mau ya. Dan challenge atau evaluation itu mempunyai banyak tujuan. Kompeten itu mencari talent trader yang aman dengan analisa yang baik, teknik yang baik, konsistensi dan disiplin baik, dan paling penting
adalah emosi yang baik. Itu yang hari. Semakin predictable cuma satu, ada yang dua, maksimal sih dua ya. Tapi ada yang langsung scaling up juga sih tanpa tahapan evaluasi 1 2, tapi langsung masuk kemudian scaling up 20, 30, 40 juga langsung ada gitu macam-macam. Dan jumlah tahapan dan kompetensi tergantung dari program dan akun yang kita ambil itu. Contoh program itu yang paling famous tuh FTMO, itu yang paling bergengsi menurut saya kayak Hermes lah atau mungkin Louis Vuitton buat kalau barang branded. Itu no diskon, semua pasti itu mahal, susah FTMO gitu. Itu kalau bisa masuk sana hebat. Terus kemudian di bawahnya ada banyak yang lain, ada My Forex Funds, ada Funded Next, The Funded Travel, Fiddle Crest, 5%, setiga ada macam-macam yang bisa kita ekspor kalau kita tertarik untuk ikutan ini. Uang pendaftarannya juga berbeda-beda untuk masing-masing company dan berbeda-beda jenis akun yang kita ambil dan kapital yang kita inginkan gitu kan, atau equity yang kita inginkan. Berbeda-beda company, kita klasifikasi dulu ya. Company itu misalnya tadi yang funded trader atau FTMO. Kemudian jenis akun itu ada swing, ada yang normal, ada mungkin ada yang rapid, ada yang standar, ada yang royal, macam-macam itu memang jenis akun. Kapital waktu itu cuma jumlah yang kita balance atau kapital yang kita inginkan, bisa 10.000, 20.000, dan itu yang sama-sama dengan equity atau kapitalnya. Bayarnya di muka bisa berdasarkan kelebihan dan kekurangan akun tersebut, atau bayar setelah lolos juga ada, macam-macam gitu. Kita mau yang seperti apa ada gitu. Tapi kalau misalnya bayar setelah lolos pasti bayar lebih murah dan dia nggak bisa refund. Kalau ya bayar dulu di muka itu biasanya kalau sudah lolos duitnya balik lagi cuy. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kita masuk sudah siap. Jadi jangan khawatir kehilangan gitu. Kalau misalnya kita jangan sampai loss, itu pasti bisa di reset dan nanti kalau sudah lolos kita dibalikin lagi, nggak ada ruginya itu loh. Why not gitu. Bahkan saya ini aja lah gitu. Dikembalikan apabila lulus seluruh tahap evaluasi. Registrasi face akun ini ada bedanya, seperti kita bikin akun di register di broker lah ya. Satu registrasi itu maksudnya emailnya apa, kemudian akunnya akun A, B, C itu yang misalnya spread 0, kemudian apa namanya komisi 0 itu yang dibilang sebagai akun. Dan satu orang itu dilarang memiliki 2 registrasi dalam satu company. Satu orang dilarang mempunyai 2 email. Jadi kalau misalnya ada 2 email, misalnya satu akan di-ban atau mungkin dua-duanya malah di-close, itu yang sampai ketahuan. Tapi kalau tahap evaluasi bebas, nanti kalau sudah challenge, sudah lulus itu nggak boleh. Kita kalau misalnya makanya kalau misalnya kita sudah masih trial, bebas sama ngapain aja, evaluasi juga bebas, tapi once lulus, kita fokus ke email itu, jangan pindah-pindah lagi, karena kalau pindah-pindah lagi nanti ketahuan, itu bahaya. Kalau misalnya pun pakai atas nama orang lain, nanti kan ujung-ujungnya nanti withdrawal-nya pakai siapa, itu kan harus kita berpikir panjang. Jadi mending ya pakai 2 registrasi, nggak boleh pakai satu registrasi beberapa akun boleh. Kalau FTMO saya daftar, kemudian dari dan daftar juga, kemudian dari yang lain juga daftar, boleh aja nggak masalah. Kemudian modal yang tidak banyak dimulai dengan kapital kecil itu yang serta macam-macam beda-beda. Jenisnya akunnya ya, akun saya masuk sini adalah ada evaluation atau challenge, misalnya ada 2 steps, kemudian ada yang rapid itu mungkin nyalip langsung narik sendiri, langsung berapa persen itu bertambah sendiri. Ada juga pay with win, macam-macam. Kita harus kalau disebutin bisa panjang, banyak sekali yang demo sebagai contoh ya, awal dengan challenge, ya kemudian verifikasi, dan kemudian akhirnya mendapat sertifikasi sebagai FTMO trader. Challenge tahap awal biasanya mempunyai beban lebih besar, secara lebih susah, dalam waktu lebih singkat. Verifikasi biasanya dengan waktu lebih lama, dengan beban lebih kecil. Mereka yang memverifikasi apakah kita, biasanya ya, memverifikasi apakah kita bisa menahan dengan yang lebih lama lebih sedikit itu dengan konsisten dengan seperti yang dulu. Karena beberapa teman saya yang lulus di challenge juga akhirnya gagal diverifikasi karena mereka merasa overconfidence. Oke, ini saya udah lulus dengan 10, saya main 20 gitu, 20 lot gitu. Gagal juga. Akhirnya cari mereka adalah bagaimana melakukan konsistensi
apa namanya trader challenge ke verifikasi itu sampai sehingga nanti harapannya sampai ke certified FTMO trader juga nanti sudah konsisten. Ini contoh registrasi, ini adalah emailnya contoh di FTMO ya. Kemudian ini akunnya, itu challenge, itu trial. Trial hanya di FTMO. Ini saya bilang tadi kalau di akun ini artinya kita akunnya sudah negatif, sudah minus, itu hati-hati, itu harus dibikin break even sebelum tanggal segini, kalau nggak akunnya hilang. Dan benar akunnya selalu berhilang, hilang satu akun. Kemudian yang dua ini masih ada, jadi akan saya pertahankan. Jadi kalau yang contohnya itu yang di sini kalau salah di 201 ini, saya kenapa berhentikan nggak saya mainkan lagi sampai nanti tanggal 22 September adalah karena saya di daily loss itu sudah minus 9.000 sekian. Karena batasnya kan 50% dari 10.000. Iya, bentar. Ya 10.000 batas daily loss-nya. Saya daily loss kena minus 9.000 sekian. Jadi saya cut karena saya balance sudah positif. Saya cut dulu saya tunggu sampai 22 September. Nanti harapan saya tanggal 22 September ini saya kontak FTMO, saya minta reset mulai dari nol lagi ke Pertamina. Mulai dari nol lagi, jadi kita mulai dari awal lagi. Ya ini juga sama. Ini tanggal 27 September saya akan perpanjang lagi, accept lagi nanti pada saatnya sudah boleh di reset. Dan meantime, berhubung saya orang nggak bisa diam, saya main di prop firm yang lain gitu. Ya, saya punya banyak pengalaman beberapa ya di 3 prop firm yang saya pernah entry. Profit, equity-nya atau capital sangat besar sehingga mendapatkan target profit jauh lebih mudah. Gitu kan? Karena kita dikasih berapa yang kita mau, 10, 200, 300 itu bisa. Itu yang nggak mungkin saya sendiri masukin 300.000 ke dalam broker tuh nggak mungkin. Tapi ya cuma mau 80 juta bisa dapat 300.000 ya why not gitu kan. Tapi akhirnya at the end of the day saya entry banter cuma 5 lot dengan 300.000 itu dan lebih konsisten di 1 lot. Tapi at the end of the day ya malah lulus dengan segitu. Ya begitulah yang dicari karena toh juga waktu diberikan cukup panjang 1 bulan kurang ditambahin lagi. Kalau selama 30 hari 1 bulan itu targetnya masih jauh, nggak riset aja. Tadi kan 201, berarti kan kalau misalnya sudah berapa hari lagi, nggak make sense ini kalau saya minta extend berapa hari untuk memenangkan ini, nggak mungkin dapat, jadi minta riset. Tapi kalau misalnya sudah 1 bulan, hampir 1 bulan misalnya, target misalnya 20.000, sudah dapat 18.000, dikit lagi cuy, gimana nih? Minta extend boleh kok, bisa 14 hari atau 1 bulan, tergantung dari akun atau company yang kita bekerja sama itu, yang kita masukin di daftar itu. Challenge, profitnya bervariasi, untuk di challenge ya, antara 6% dan 10%. Kemudian after challenge, bebas. Mau cuma 1.000 sebulan dengan 300.000 boleh aja. Mau cuma 500 boleh. Mau 300.000 multiplier 1M boleh saja kalau sanggup. Bebas kalau sudah lulus. Kalau belum ya kita fokus di 6% sampai 10% aja. Tapi bagusnya lagi sih di beberapa company ada yang memberikan bonus. Di contohnya di My Forex Fund itu memberikan bonus 2% dari profit tahap 1. Kemudian 4% dari profit dari challenge tahap 2. Itu menarik sekali. Kemudian dari Fidelity Cash juga malah memberikan langsung tunai, tambahan lagi sekitar berapa puluh ribu setiap kali lulus, itu bisa lagi. Macam-macam, kita harus mengeksplor mana yang kita mau. Kemudian ya tadi ya, no limit kalau sudah selesai certified trader. Loss, ini Pak Sukar. Karena kita selalu fokus ke profit. Kadang kita nge-floating, nggak apa-apa deh, yang penting ujungnya profit. Itu yang susah karena yang dinilai itu equity saat kita entry. Kalau sudah masuk plus equity-nya berkurang, itu yang dinilai. Jangan sampai kalau misalnya ujung-ujungnya profit tapi kalau dia pernah loss, misalnya saya dengan akun 200.000 lagi nih, 200.000 berarti daily loss-nya cuma 10.000. Misalnya saya keseret sampai 11.000 minus 11.000 equity-nya, kemudian balik-baliknya saya profit sampai 1.000, itu loss atau itu berhasil nggak? Itu fail. Oleh karena itu stop loss itu penting. Kecuali kalau sama kayak saya nggak mau main stop loss, ya terpaksa saya lot kecilin, mau di floating sampai sejauh-jauh mana juga tetap aja nggak bakal, ya susah lah untuk menjadi kena daily loss itu. Saya pernah gitu kemarin baru sebelum loss malah saya masuk 2 lot gitu, kemudian keser bawa banget minus 5.000, jadi naik lagi dan profit I win gitu kan. Itu yang menarik. Jadi tinggal gimana kita mainnya aja waktu trading. Suka main dengan stop loss, tanpa stop loss, mau lot kecil, lot besar, disesuaikan dengan
equity-nya. Terus kemudian perhatikan kalau misalnya share itu seberapa jauh, stop loss seberapa jauh, itu perhatikan lagi. Hilang. Oke, langsung masuk lagi. Yang paling penting adalah sini adalah menjaga floating loss. Itu yang karena kita tidak bisa kita pantau. Ini yang paling saya juga pernah gagal di floating loss ini. Saya pernah entry 2 pair, kemudian pada suatu saat kedua-dua itu nyeret, ada stop loss, cuma udah keseret semuanya, belum sampai stop loss sudah fail karena nyeret dua pair. Jadi saya sendiri sudah dengan itu saya selalu committed satu entry 1 pair saja. Jangan sampai masuk 2 pair atau lebih, nanti kok secara dua-duanya itu seperti itu. Itu ada banyak hal nanti yang bisa saya sini kenapa saya gagal. Kemudian itu kenapa? Karena bisa spike sewaktu-waktu, apalagi spike-nya itu dua-duanya. Kalau floating loss-nya wah aman, floating loss masih 1000. Tapi kamu lihat kiri dong, lihat kirinya. Pernah spike nggak? Kita spike, aduh, kita spike. Kalau kena spike ya sudah, lihat dashboard. Loss atau nggak loss, fail atau fail. Kalau fail berarti pernah waktu spike itu melebihi dari loss yang ditetapkan. Oleh karena itu, asset ketat itu sangat penting. Untuk saat tahap challenge, kita sangat disarankan untuk main yang seaman mungkin, karena kita tujuannya kan bisa mendapatkan itu. Dan mereka juga maunya juga trader-trader yang di hire mereka dalam kutip itu ya trader yang mampu menjaga agar tidak loss tadi ya. Jenis loss tadi sebutkan ada max daily loss atau daily drawdown, itu terdiri dari close loss, yaitu loss yang kita close, itu misalnya ada minus sekian-sekian kena stop loss, atau mungkin waduh ini bakal keseret banget nih, ini nggak tahu bakal sampai mana, bakal yakin kena stop loss, cut aja lah, itu close loss. Floating loss aja sebelum masuk stop loss itu floating dia floating loss. Apalagi kalau nggak ada stop loss mau berapapun itu ya floating loss gitu ya, itu nggak boleh. Floating loss ada batasnya. Dari 6 sampai 8 itu bisa, 5 sampai 8 juga bisa, macam-macam. Rata-rata paling kecil nggak salah itu 5%. Kemudian paling gede itu 8%, misalnya kalau daily loss ya. Max loss itu yang bervariasi antara 10 sampai 12%. Itu masih loss macam-macam seperti tiap akunnya ada 500, 250 tergantung akunnya berapa, ini 10.000 mungkin 2.500 masalah itu seperti itu. Kemudian kapan sih kita perlu evaluation? Nah, atau tapi misalnya sebelum kita evaluation, kita sangat sarankan untuk trial dulu. Kita mengetahui bagaimana feelingnya ikut platform ini. Dan sayangnya hanya satu company yang menyediakan trial, yaitu FTMO. Yang lainnya nggak ada. Jadi kalau bisa trial, masuklah FTMO. FTMO trial hanya bisa diikuti satu registrasi, satu akun per 14 hari. Selama 14 hari belum selesai, meskipun sudah loss, sudah failed, nggak bisa ambil lagi. Tunggu 14 hari. Triknya, ya daftar lagi registrasi baru. Tapi jangan sampai pemirsa sudah lolos nanti pada trader, jangan nanti daftar lagi yang lain lagi. Itu ketahuan malah nggak boleh. Gitu. Di sini trial itu bisa melatih metode kita, strategi kita yang sesuai untuk tipe trade child seperti ini untuk mendapatkan value trader. Yang paling penting adalah mentalnya. Gitu. Jangan sampai kita pengen buru-buru dapat menang gitu, jangan sampai. Kemudian jangan sampai juga kita takut masuk, kemudian masuk gede, masuk di saat ya itulah yang bisa kita tahu lah kapan-kapan kita bermasalah dengan mental untuk dalam hal trading ya. Ini contoh dashboard ini contoh di FTMO. Ini pernah segini nih, pernah spike, kemudian turun, naik lagi. Ini yang dihitung oleh mereka kalau salah ini adalah equity. Kalau di FTMO, equity pernah segini. Gitu. Kemudian ini berapa akunnya, kemudian ini. Nah kalau seperti ini, nah ini saya bilang saya hentikan waktu itu. Ini waktu itu profit 1000 ya. Nah saya berhentikan karena sudah minus 9.339. Gitu. Emang sih kata saya nggak yakin karena kalau di FTMO itu agak sedikit rancu karena mereka mainnya equity. Jadi kita nggak tahu sebenarnya kita kalau misalnya kena floating lagi 700 itu bakal loss atau enggak. Itu sampai sekarang saya belum bisa membuktikan itu. Tapi mungkin kemungkinan masih bisa. Ya, karena 9.300 yang dihitung di max loss adalah angka terbesar dalam satu hari yang keseret atau loss atau yang max loss itu dalam satu hari itu akan tertera di sini selama kita masuk periode itu. Kemudian yang masuk itu selama ikutan trading secara kumulatif lossnya berapa ditambah dengan profitnya ternyata 1.600 dan saya khawatir ini akan ke break, maka saya dormankan akun ini tanggal 22 September akan saya reset dan mungkin akan saya
aktifkan lagi. Ini contoh untuk FTMO. FTMO menggunakan faktor equity dalam hal menggunakan daily loss. Oh ya, untuk FTMO juga mereka menggunakan initial capital yang saya tahu. Jadi ini kapitalnya 10.000 ya, 10.000 minus berapa itu yang nanti yang dihitungnya. Pokoknya 10.000 minus 5% itu. 200.000 berarti ya 200.000 minus 5% berapa itu yang 200.000-nya. Itu yang FTMO. Nah sekarang saya kasih contoh yang pernah di MyForex Fund, MyForex Fund contohnya ya. Di MyForex Fund lebih menarik lagi karena dashboardnya itu dibedakan antara balance yang merah muda atau ungu atau apa ini nggak tahu. Itu kemudian yang biru muda ini itu adalah equity. Naik nih, saya sambil nyicil. Nah, kita kan di sini pas floating bawah ya kelihatan kita berarti pernah spike ke bawah, equity-nya pernah sampai berapa itu ketahuan. Kemudian MyForex Fund itu menggunakan faktor equity terbesar hari itu. Jadi tiap hari itu berbeda-beda. Angka yang terbesar, kemudian kalau dikurangi 5%, nanti dikasih batas-batasnya. Batasnya pun angka batas targetnya yang bisa kelihatan di MetaTrader. Saya kembali lagi ke sini. Kalau yang di sini, saya nggak kasih ya. Di sini di daily-nya itu disebutkan boleh loss minus berapa. Itu bedanya kan boleh minus berapa. Bedanya kalau sini adalah tidak boleh tembus sampai di bawah berapa. Kalau boleh minus sampai berapa, itu kita harus mengurangi dari balance atau equity yang ada di MetaTrader, kurangi berapa, itu akan lebih tricky lagi. Tapi kalau dengan seperti ini, kita cuma lihat, oh ya, 97525, pokoknya di angka di equity nggak boleh sampai segini. Gitu. Itu enaknya di sini, di MyForex Fund. Selain FTMO, MyForex Fund itu cukup friendly seperti itu. Kemudian, apalagi ya, dashboard dan kemudian perhitungan ini yang paling mencolok sih, kalau dalam hal dashboard ya, dalam perhitungan loss-nya. Yang lain-lain, kita ngomong di belakang. Kemudian terakhir saya ini beruntung sudah lolos tahap 1, saya dengan konsisten dengan lot 1, meskipun 300.000 ini saya target 8%, kena di 3 hari waktu itu sudah pas, tapi saya tunggu sampai hari kelima sehingga nanti bisa memenangkan akhirnya dapat juga. Saya sudah dapat fase 2 tapi belum saya masukkan karena setiap kali masuk tahap dikasih satu akun itu tidak otomatis aktif. Akun tersebut akan aktif setelah kita masuk entry trading pertama, langsung aktif itu hari pertama. Hari kedua entry lagi di hari kedua. Kalau TMO disebut per harinya. Kalau di lain-lain kita hati-hati, ada yang disebut dengan calendar days. Kita masuk nggak masuk dianggap jalan. Bahkan ada yang bilang harus masuk, kalau nggak masuk gagal. Itu harus kita pelajari. Kita sebelum masuk ke problem tertentu kita belajar satu-satu aturannya apa saja. Gitu ya. Terus di sini sih sebenarnya ini di Value Trader ini. Di Value Trader juga dashboardnya mirip-mirip dengan yang ini. Ada equity dan ada balance tapi dipisah dia grafnya. Kemudian juga dia menggunakan faktor harian juga untuk loss-nya, daily loss-nya. Jadi yang tertinggi hari itu diambil untuk mengurangi sebagai faktornya dan kelihatan angkanya seperti juga. Nggak boleh kurang dari seberapa. Jadi kita lebih tahu, lebih aman, lebih secure nanti dilihat di MetaTrader-nya. Oke, lanjut lagi. Copy trade boleh, tapi tidak boleh dari satu registrasi. Jadi kalau misalnya satu orang, kemudian satu orang pakai nama registrasi saya, email saya, kemudian orang dua pakai email yang lain, sorry, saya balik lagi ya, kok pindah ini. Oke, balik lagi ya. Oke, kunci keberhasilan yang saya nilai sih satu, jangan kejar profit, tapi jaga loss, termasuk holding loss-nya. Awalnya dengan trading pendek-pendek untuk mendapatkan buffer. Buffer itu dalam arti pas awal kita dapat akun, jangan sampai kita langsung beres banyak banget, tapi kita awal dengan ya seperti kita jualan lah, kita dapat kecil-kecil dulu untuk besok bisa belanja lebih banyak lagi, gitu kan. Sama dengan ini. Jadi gunakan buffer itu sebagai batas. Misalnya kita akun 200.000 seperti yang punya tadi. Saya hari ini harus bukan harus sih, pokoknya harus untung. Untuk berapapun itu misalnya sehari ini untung sekitar 1.000. Besok saya targetnya kalau loss pun cuma 1.000 saja atau cuma 900. Sehingga akun saya sampai akhir itu aman. Nggak bakal hangus, bisa diulang-ulang lagi setiap kali periode itu habis. Itu saya lakukan di FTMO. Kemudian ini pendaftaran ya macam-macam, ada tipenya, berapanya, kemudian berapa hari challenge-nya, kemudian minimum trading days berapa hari, kemudian maximum loss macam-macam ya, ada juga macam-macam tergantung firmanya. Itu MyForex Funds paling tinggi 300.000,
Kemudian ini funded trader, ini oh salah ya, ini funded trader maksimal 200.000 dengan ketentuan dengan minimum trading cuma 5 hari, leverage-nya 100. Kalau leverage kita perlu kita perhatikan karena kadang kita pengen masuk lot besar untuk orang-orang yang agresif, pengen main pendek banget, ABC atau scalping, lotnya berani besar. Saya yakin ini sampai sana. Dan saya nggak mau jauh-jauh, pokoknya sampai sana saya sampai sana harus take profit atau melekat profit. Sebelumnya ini mau balik lagi saya cut profit itu pakai loss ini harus pakai leverage besar. Itu juga harus kita pertimbangkan. Kalau kita tipe seperti itu ambil leverage besar. Tapi kalau misalnya kita tipe yang saya yang swinger yang kemudian masuk lot 0,01 0,1 itu aman ya sudah. Kalau dia masuk leverage 0,1/30 juga nggak apa-apa. Kemudian pasti sebut refundable, artinya kalau misalnya kita menang dalam 2 tahap, duitnya dikembalikan. Dan di beberapa firm dibalikinnya pun kadang tidak 100%, bahkan lebih. Contoh di pada trader itu saya kemarin dapat promo dibalikin 115% nantinya kalau berhasil lolos 2 tahap. Kemudian yang di sekarang promonya malah dibalikin 150%. Itu kan macam-macam. Itu beda-beda. Kemudian ini yang saya bilang tadi yang terbesar 1M, $1 juta langsung kita daftarkan untuk bisa. Ini kalau salah itu biaya 2.600 berapa gitu. Dengan target tetap 8%, 80 targetnya tetap 8% dan 10% gitu. Sama aja, nggak masalah. Merge akun. Nah, kalau misalnya saya pernah bilang bahwa kita mulai dari kalau misalnya kita punya modal nggak banyak, kita mulai dengan sedikit aja lah. Dengan modal 10.000 gitu. Kita menangkan, kemudian untungnya kita masuk lagi, masuk 200.000. Untung lagi masuk, ya ada batas maksimalnya. Kalau di FTMO batas maksimalnya 400.000. Jadi kalau misal 10.000 tambah 200.000, itu sisanya berarti 190.000 lagi. Kita bisa punya akun 190.000. Gimana mengatur terserah aja. Pokoknya total 400.000. Itu per jenis akun. Swing sendiri, normal sendiri. Jadi total kalau salah bisa 400, tapi total semuanya 400. Kemudian itu bisa digabungkan jadi satu, sehingga kenapa? Biar kita lebih untungnya. Karena semakin gede kapital kita, berarti kita bisa masuk lot semakin besar. Jadi kemudian kalau masuk kecil pun nggak masalah. Artinya kita keser-keser juga aman. Biarin aja. Keser-keser kita balik lagi. Kan history repeat himself kan. Gitu. Jadi ikutin aja. Tinggal seberapa panjang dia akan menyeret itu ya kita yang bisa menilai. Itu sampai mana support resistannya kita pasti tahu lah sebagai trader kan. Mau sampai mana nih kita bakal cukup apa enggak, bakal kena fail apa enggak, kita harus memperhitungkan itu. Bagaimana caranya? Bagi kalau emerge itu sebelum waktunya setelah kita payout, ini kalau sudah lulus ya, emerge itu kalau sudah lulus, kalau masih nggak boleh. Kalau sudah lulus, kemudian satu sudah kita mainkan, profit, berhenti. Kemudian dapat mulai lagi challenge, harus waktunya sama. Nggak boleh ini lagi jalan, di merge nggak boleh. Harus semuanya lagi tahap untuk reset. Untuk reset baru lagi. Saat reset itu biasanya kita selalu dikasih akun baru. Gitu. Akun baru akhirnya akan dianggap aktif setelah kita entry seperti tadi. Untuk seperti tadi ya. Kemudian apa sih harus kita pertimbangkan untuk memilih jenis akun atau platform yang kita mau. Kita ambil jumlah kapital yang kita. Sebelum sana kita harus tahu juga. Kita punya modal berapa? Ini modal belum ada ya. Modal kita berapa nih di bagian awal tuh. Modal itu sesuaikan dengan saya kalau modal segitu bisa masuk di jumlah kapital segini. Terus begini mungkin saya nyari di platform mana yang lebih murah, boleh. Kemudian saya mau pengen main cepat, nah ini target profit kecil. Oh enggak, saya mau bergengsi, maunya FTMO, mahal sedikit tidak apa-apa, boleh gitu. Atau saya kayaknya nggak yakin deh ini kalau bisa langsung lulus kayak saya tadi kan, saya bagi ada modal saya menjadi 3. Saya punya 3 akun, atau 2 akun deh, 2 akun aja kata juga bisa cuma maksimal segitu. Pokoknya maksimal kapital yang disetujui berapa di form tersebut saya bagi berapa. Itu kenapa saya bagi? Karena saat saya satu sudah linear fail, saya dormankan, saya masuk satu lagi. Ini semoga-moga kan enggak, kalau saya kayak tadi kan jadi 3 tuh. Karena selalu saya putar-putar terus, satu ke linear fail tadi diamin, pindah ke B, pindah ke C kayak gitu terus. Saya seperti itu. Itu yang sesuaikan dengan jumlah kapital dengan modal. Kemudian target profit kita lihat juga tiap akun beda-beda, ada yang dari 8% sama dengan 10%, itu ada 6% pun ada, itu macam-macam. Karena semakin kecil profitnya, semakin kecil juga nanti splitnya yang kita mau. Kadang juga biaya registrasinya mungkin yang lebih besar.
Kita perhatikan juga target loss harian yang dikasih mereka berapa, target loss maksimal diberikan berapa, batas maksimal hari trading itu berapa hari, karena itu menentukan, apalagi kalau kita orang yang suka main agresif, kalau misalnya suka di buy minus, jadi positif plus lagi, minus plus lagi, itu kan butuh waktu untuk sampai ke atas itu. Atau yang main kecil-kecil naik pelan-pelan gitu ya, kita butuh waktu lama nggak apa-apa. Yang jelas kita perhatikan berapa lama. Ada yang 30 hari, 35 hari, macam-macam. Ada yang bisa di-retake berulang-ulang juga bisa. Batas maksimal hari tradingnya. Kemudian kita lihat apakah ada fasilitas extend seperti yang dimulai tadi, sudah hampir 30 hari, target tengah dikit, itu bisa extend. Extend itu berapa lama yang dikasih? 14 hari kah? Sebulan kah? Itu macam-macam. Dan kemudian apakah ada diberikan fasilitas reset? Kalau misalnya sudah profitable, tidak menyenggol apapun, tidak menyenggol aturan yang dilarang tadi, dilarang loss, dilarang untuk kena loss yang besar, itu kemudian masih profitable dan sudah lewat maksimal trading minimal, batas minimal trading, misalnya 5 hari atau 5 hari, itu artinya kita bisa riset lagi di hari ke-30. Kemudian kita mungkin bisa memperhatikan dashboardnya mana yang lebih informatif untuk menggait kita selama trading, selama kita challenge, sehingga kita perjalanan lebih aman dan nyaman karena terlihat. Gitu. Kalau yang di The Forex Leverage Trading itu dia daily loss-nya itu kalau misalnya 0, itu misalnya kita berakhir dengan profit, itu daily loss-nya akan jadi 0 lagi. Itu yang menguntungkan. Kalau di FTMO sedikit stressful karena dia menentukan yang tertinggi. Kalau sudah break segitu, besok angkanya nongol segitu terus, jadi kita stres. Termasuk saya kan juga stres waktu itu, saya bilang tadi kan, minus 9.300. Terus enggak nih, jangan-jangan nanti kena lagi. Kalau yang di yang lain itu sudah jelas, misalnya hari ini tuh kamu 0 nih daily loss-nya, karena kamu sudah saya nolkan. Jadi kemarin lupakan saja, yang jelas sekarang itu 0 gitu. Karena kamu hari ini kamu profitable dan nggak ada floating loss. Itu yang lebih informatif. Kemudian kita perhatikan leverage-nya berapa, tergantung kita agresif atau tidak agresif, berapa tahapan evaluasi, kemudian batas lot yang diizinkan oleh mereka. Karena ada beberapa akun dan broker atau broker dari company, bukan broker ya. Mereka juga broker tapi company yang menetapkan batas lot maksimal segini, terutama untuk akun tertentu, itu dibatasi sendiri. Kemudian untuk teman-teman yang suka menggunakan EA atau robot, itu juga melihat, harus mencari manakah yang bisa pakai EA atau enggak. EA itu bukan berarti kita mencari yang bisa jalan sendiri, itu enggak. Itu juga boleh, nggak masalah. Mereka mengizinkan itu. Kalau misalnya mereka bisa, silakan aja pakai. Karena EA kan tidak menjamin 100% berhasil, kan? Pasti ada fase di mana kita gagal. Kita nggak diboleh juga untuk beberapa company menggunakan EA. Termasuk FTM pun boleh menggunakan EA. Kalau saya pribadi kadang menggunakan dan mempunyai EA, itu yang saya pakai itu bukan EA untuk yang entry exit, tapi EA yang untuk mencegah daily drawdown untuk lebih dari sekian persen, itu saya punya. Kemudian berhubung saya yang tidak pernah pakai stop loss, saya sekarang sudah dapat juga itu yang bisa membuat stop loss otomatis dan bisa trailing stop otomatis, tapi bisa pakai ini. Tapi dulu saya punya, cuma bisa pakai. Kemudian kita juga memperhatikan apakah kita boleh entry saat news, overnight, atau weekends. Kenapa ini menjadi aturan? Lagi-lagi mereka ingin nyari trader yang aman, trader yang spekulatif, yang masuk di saat news sehingga spike macam-macam dipertaruhkan. Mereka juga mempunyai resiko untuk loss juga. Jadi kalau misalnya mereka mengizinkan ini, artinya kita sudah tahu nih saat news masuk lot berapa, apa yang dilakukan. Kalau di overnight dan weekends sebenarnya apa sih? Kita paham lah. Setiap kali, apalagi weekends, gap selalu besar. Kalau gap naik boleh. Aduh, itu langsung kena stop loss atau apa ya, bahaya aja. Apalagi kalau nggak pakai stop loss. Makanya mereka kadang mempunyai aturan dilarang saat news, dilarang overnight, ya dilarang di hold saat weekend gitu ya. Tapi ada yang boleh entry saat weekend dan ada juga yang tidak boleh entry saat weekend. Tapi kalau saya ambil yang tidak boleh entry saat weekend, ya udah sih nikmatin aja. Saat trading hari biasa, kemudian saat weekend ya weekend aja gitu. Kalau usah dipaksa-paksa, yang juga ini bukan untuk mencari sesuatu yang macam-macam ya. Apalagi kalau misalnya saya pun nanti harapannya kalau misalnya saya lolos pun, saya akan membatasi sendiri. Toh juga berapapun saya masuk, saya pasti harapannya untung gitu kan. Toh juga bukan usaha sendiri gitu. Ya sudah sih, jangan usah maruk gitu. Mau maruk juga boleh. Cuman endingnya ya kehidupan kita terganggu.
toh juga bukan duit saya sendiri dan kita pasti dapat untung dari situ, ya udah sih gitu. Kemudian kita juga memperhatikan, kita baca di situ di comment tersebut broker yang digunakan mereka itu apa. Kita perlu ngecek nih di broker tersebut, brokernya aman atau enggak, kemudian apakah sudah daftar simbolnya apa aja atau instrumennya apa aja gitu kan, daftar simbol atau instrumen itu apa aja, apakah ada yang bisa main Nasdaq, apakah Nasdaq itu ada, ya biasa main Dow Jones apakah ada, apa ya bisa main oil apakah ada gitu kan, kita perhatikan dulu. Kemudian yang paling penting adalah size kontraknya. Oh ya, kalau broker itu kita kadang perlu memperhatikan juga komisi. Ya, ini komisi kadang kita masuk ke platform juga ada komisi, cuy. Saya masuk ke Value Trader juga ada komisinya $5 per entry. Apapun simbolnya, instrumennya masuk $5 per entry. Itu ya saya baru tahu setelah masuk gitu. Oh iya, saya nggak baca, ternyata ada di aturannya bahwa ada biaya komisi $5 per entry. Ya, itu yang perlu kita perhatikan. Spread itu akan sangat bermasalah bagi orang yang main-main pendek, apalagi saya main ABC. Kalau main ABC kan asal dulu kan kalau misalnya spread besar kita nunggu untuk lewat spread baru biru kan, itu bermasalah banget. Tapi itu hal yang harus kita perhatikan. Jadi kalau misalnya cari-cari yang mana yang sesuai dengan kita, ini juga harus kita perhatikan. Size kontrak juga, contoh di MyForex Funds itu Nasdaq dan Dow Jones itu kontraknya cuma 1. Saya habis main FTMO masuk ke Nasdaq di MyForex Fund kaget. Loh, cuma segini. Jadinya saya masuk 10 pas ketarik ya tarik bulas panjang banget itu kan. Saya suka layering gitu loh. Layering makin lama makin lotnya di berapa banget itu banyak banget. Ya semakin parah gitu. Kemudian perhitungan loss-nya tadi sudah dibilang, kemudian bonus yang diberikan seperti saya sebut tadi, misalnya loss tahap 1 dikasih 2% sebagai bonusnya, dibalikin nanti pas lulus 4% itu juga ada macam-macam, itu ada bonusnya, kita perhatikan juga ya. Dan semuanya itu sesuaikan dengan target kita, maunya kita nanti yang seperti apa sih yang kita mau, kemudian metode apa yang akan kita gunakan, apakah yang swing, kemudian apakah yang scalping atau ABC, yang cocoknya dengan mana nih, lihat semua ini. Kemudian strategi trading apa yang akan saya gunakan, atau saat saya trial, saat challenge yang profitable itu yang mana, itu juga perlu kita perhatikan sih. Kalau yang lebih baik sih strategi yang biasa kita lakukan sehari-hari, yang profitable, yang tidak membawa kita ke floating loss atau loss yang harian bisa terjadi. Dan terakhir adalah yang sesuai dengan waktu trading. Kadang karena waktu trading menentukan volatilitas market ya, ada yang marketnya ranging di pagi hari, kemudian jam 2 siang dia akan spike sedikit gitu, sedikit volatil, kemudian balik lagi jam 7 malam mulai ramai lagi, sudah jam 8 naik sudah mulai kocokan macam-macam. Itu sesuaikan dengan ini ya, jenis akun yang akan kita pilih. Jadi kalau misalnya waktu tradingnya suka yang aman-aman ya kita ambil yang ini yang lebih beragresif, nggak masalah. Gitu, sesuaikan aja. Agar tidak fail, trading dengan metode bertahap. Saya sebut tadi, kalau bisa pertama itu dengan tipis-tipis dulu, cari untung dulu sebagai buffer. Di awal dengan scalping, kalau perlu ABC, lanjut dengan swing, monggo aja kalau mau swing. Tapi kita kan ngejar waktu nih, kasih waktu 30 hari. Jadi kita kan berharapkan ya 30 hari menang gitu. Jadi kalau misalnya kita harus cari strategi, membiasakan diri untuk mendapatkan untung atau profit sampai dengan 8% atau 10% sebelum 30 hari. Gitu. Kalau saya pakai ABC, cukup besar, cukup 1 sampai 5, dan saya tak pakai target selama 30 hari, bisa selesai, ternyata sudah waktu hari selesai, itu ya untung saya. Itu yang di awal tadi, itu sebagai buffer untuk loss. Kemudian kalau sudah untung, profit, itu menggunakan persen profit sebagai maksimal loss harian. Jangan sampai itu yang kita dapat itu kurang dari sekian persennya. Kemudian hari kedua profit lagi, dibatas lagi sampai sekian lagi, naik lagi, batasin lagi, seperti itu lagi. Jadi lama-lama kita sudah nggak sampai loss-nya makin melebihi loss harian, karena kita dibatasin di atas profit, kurang lagi dikit, profit lagi kurang dikit lagi, makin di atas kan kayak naik tangga itu. Tidak boleh greedy. Ini apa susah. Jadi jangan buru-buru, waktu biasain aja. Kalau misalnya main lot gede ya main pendek-pendek banget, konsisten dengan strategi tertentu, dengan waktu trading tertentu, metode tertentu. Lotnya lot kecil untuk mencegah loss boleh banget, bukan untuk fokus ke profit. Kalau besar nggak apa-apa, pendek-pendek nggak masalah. Itu tergantung kita aja. Kalau misalnya mau panjang-panjang, yakin 100 pips depan terus ya bakal balik, itu ya mau aja. Tapi siapa sih yang yakin dengan kondisi 100 pips maju ke depan dan nggak bakal balik lagi, itu kan susah banget.
riset akun bisa tadi kita sudah masuk, kemudian kayaknya susah tercapai profitnya, saya kayaknya nggak tercapai, saya ingin ulang dari awal lagi lah, daripada hangus saya bayar lagi, saya riset aja. Sudah melewati minimal trading days, ada 5 hari, 10 hari, mendekati maksimal trading days yang 30 hari, 30 hari tadi, kemudian daily loss belum terlewati, max loss belum terlewati, itu bisa di riset lagi. Jadi kita masuk itu ya anggap aja dari belajar, dilatih untuk biar bisa profit sekaligus menjaga tidak loss. Saat awal-awal riset, untuk target riset ini berarti kalau saya fase ini saya targetnya saya menjaga loss-nya. Kalau saya selama bisa riset terus artinya saya terus menjaga bisa sampai BEP. Jadi kalau tinggal nanti menjaga bisa profit bertahap itu. Sedikit ya. Kalau gagal itu misalnya overloss daily atau max-nya. Itu harus mengulang dari awal for sure, kemudian biar registrasi bisa hangus atau kembali 10% saat registrasi untuk company tertentu. Itu beda-beda. Menggunakan AI atau robot dibolehin. Ada yang enggak, ada boleh. Kalau yang FTMO saya pernah dapat teguran itu karena saya AI yang saya pakai itu yang daily drawdown itu karena dia itu merubah stop loss-nya di sistem dia di bagian belakangnya, di bagian sistemnya itu setiap kali harga berubah maka stop loss berubah. Jadi setiap itu terus dia harga jalan dia terus berubah. Jadi mereka bilang bahwa jangan melebihi 2000 trades per hari. Saya nggak masuk 2000 trades, cuy. Saya waktu itu cuma masuk 5 atau berapa itu, layer seperti itu. Itu nggak boleh. Itu waktu saya gagal juga. Waktu 5 layer, tapi dapat notifikasi seperti ini. Jangan lebih 2000 trades ya. Terus saya lihat, oh ya saya pakai Excel, saya pahami. Oh ya itu kan berubah setiap kali jalan harga. Stop loss juga berubah. Naik turun juga berubah terus itu. Jadi itu mungkin yang dibaca mereka ada 2000 trades dalam waktu singkat itu. Kalau berhasil menjadi valid trader, lulus 2 tahap, target loss-nya tetap mau awalnya cuma 5%, tetap sampai akhir 5%, mau cuma loss-nya 8%, 8%, semua sama. Pokoknya yang awal kita masuk itulah yang kita akan dapatkan sampai akhir. Kapital berapa, kemudian loss-nya berapa, itu sama sampai nanti, sampai kita sudah valid trader. Target profitnya hilang, profit bisa seminimal mungkin, pasti banyak-banyak mungkin. Tapi semakin profitable, semakin kita banyak duit yang dapat, malah mereka akan meningkatkan scale up kapital kita menjadi setiap 3 atau 4 bulan naik sekitar 20%. Kemudian juga ada bonus-bonus tergantung company-nya. Trading suksesnya kita paham disiplin ya, 60% disiplin, 20% emosi, dan 20% kesabaran. Jangan lupa kita trading itu jangan saat sibuk ya, Pak Mario. Saya juga sering ya, saya juga pas lagi kerja lagi sama pasien entry, aduh, ya nggak fokus gitu. Lihatin gimana nggak fokusnya enak banget. Jadi kalau bisa kita punya waktu sendiri untuk trading, termasuk untuk challenge ini ya udah sih 30 hari kok yang buru-buru masih kok juga lot yang ambil juga kecil kan gitu. Kalau misalnya lot gede ya sudah makin fokus lagi yang di waktu yang kita tentukan tadi. Kemudian lihat news before trading, apakah ada jam news kapan gitu kan. Kalau saya sekarang sudah mempunyai aturan, saya harus keluar jam 7 malam. Masuk lagi jam 10 malam, paling cepat setengah 10 kalau tidak ada news. Saya sudah punya aturan itu, jam 7 sampai 10, tapi sekarang sudah mulai berani. Dan saya sudah membaca, kalau misalnya main kan BC. Kalau pas saat volatile pun saya berani. Jadi kalau pas harga naik, saya pasti pas harga sell, karena pas volatile pas naik pasti disuruh dengan turun gitu kan. Pas turun saya exit, gitu kan berapa pus gitu. Saya sudah mulai berani, saya sudah mulai baca kalau ABC seperti itu. Dan kemudian tadi cek news ya, kemudian kita hitung risk and reward-nya, jangan sampai kita over risk. Kemudian jangan bandingkan kita dengan orang-orang lain. Gitu. Kalau orang lain sukses dengan metode A, kita metode B ya biarin aja sih. Yang penting kita juga profit. Paling enggak di sini yang penting menjaga tidak loss. Kita mungkin mereka profit gede. Saya juga sering di satu grup itu dipamerin bahwa oh saya dapat ini segi di value trader gitu. Mereka dia udah value trader sifat FTMO. Dia sering memamerkan untuk dapat segini. Itu terintimidasi sih. Cuman setelah saya coba segitu, saya bukan tipe itu. Kalau masuk 10 lot atau 20 lot atau 5 lot pun, kalau keseret saya mati gitu. Jadi ini saya harus bandingkan dengan seperti itu. Jadi target saya ya pendek-pendek tapi banyak. Dan kemudian jangan menggunakan signal. Yang diharapkan dari company ini adalah orang-orang yang mandiri, yang bisa menghitung sendiri. Karena kita adalah jangka panjang. Kontrak itu ya nggak ada batas waktu sampai kapan. Batas waktu itu tutup sampai kita nggak mau main lagi. Itu dapat. Jadi kita diharapkan menjadi trader yang
mengerti mau trading apa, bagaimana sebaiknya itu sudah tahu. Follow trade wajib, itu kemudian cut loss short, itu jangan sampai lebih banyak. Kemudian kontrol emosi, gunakan stop loss kalau mungkin kan. Kalau mungkin ya pakai yang lotnya sangat kecil lagi, mini lot gitu kan. Remove noise artinya jangan dengarkan orang-orang, orang udah gini-gini nih ya. Yakin aja seperti apa yang kamu mau gitu. Jadi akan sangat baik kalau misalnya kita mempunyai tim yang fokus pada ini dengan metode yang sama dan dengan emosi yang sama, itu dan saling mendukung, itu sangat penting sekali. Kemudian kita bereaksi, jangan memprediksi. Ini kayak bakal naik sini, ini kayak bakal turun kayaknya gitu. Kalau saya pribadi sekarang berubah, saya lebih prefer saya akan naikin, dia mau kemanapun saya ikutin gitu. Kalau misalnya dia balik saya cut gitu. Dia mau naik ini saya ambil, misalnya trennya lagi bullish, pas lagi bullish saya entry bullish, terus kemudian pas koreksi pilihan saya cut profit atau saya diamkan. Kalau saya cut profit, nah profit kemudian pasti ada koreksi kan, nggak mungkin mau pakai Dow teori masuk elliott wave, semua pasti ada kan aksi reaksi. Kalau bahasanya yang sana ada cara bakal cangkul itu kan, yaitu pas fase impulsif yang mas panjang itu sesuai tren kita masuk lot besar. Kemudian pas koreksi saya mau koreksi saya cut profit, turun lagi saya nggak mau rugi, saya masuk juga dengan lot sangat kecil, kemudian terbatas sampai level tertentu saya cut. Nah, profit lagi. Kalau dia koreksi panjang lagi ya biarin. Yang penting saya sudah dapat untung sedikit gitu loh. Kalau misalnya ada gejala atau ada reaksi dia akan naik lagi kembali bullish, saya masuk lagi, lot besar lagi. Itulah kenapa saya berpikiran bahwa mengikuti itu akan jauh lebih profitable. Karena apa? Karena kadang suatu saat itu koreksi itu bisa sampai ke awal kita entry, bahkan lebih bawah lagi. Jadi kalau misalnya kita sudah up cut profit, turun terserah mau masuk lagi boleh dengan level kecil, kemudian saat dia mau balik lagi masuk lagi 2 kali kan, yang awal dapat, yang kedua dapat lagi, turun lagi sedikit ya sudah ikut lagi terserah apa kita. Jadi saya selalu mengikuti itu, saya selalu bereaksi terhadap tren yang terjadi, mau trennya mengikuti tren, kalau tren saya masuk lot besar, pas dia koreksi saya masuk lot kecil dengan pas dengan tahap yang tipis aja. Kalau dia terus lagi ya, ini bakal terus lagi, dalam masuk lagi nggak apa-apa, cuman tetap waktu kecil lagi, bahkan mungkin lebih kecil lagi gitu. Jadi kalau bisa kesangkut pun keseret nggak terlalu jauh dan nggak terlalu berdarah-darah gitu. Jadi saya berpikir, makanya saya bilang sini react not predict. Kok predict itu yakin kayaknya this not gambling, ini duit joy. Kalau nanti berhubungan dengan pasti kan duit, jangan, apalagi akun kita jangan sampai sudah berusaha payah dapat masa hilang gitu aja gitu. Sudah sih pakainya biasa, toh juga bukan duit kita kok gitu, kita dapat profit sebanyak-banyaknya juga setiap hari masuk cuma berapa, untuk berapa juga ujung-ujung dapat tiap hari, nggak bakal hilang kok ini, kok asal kita main menjaga agar tidak loss, itu bakal never ending profit ini mah gitu. Fokus pada satu strategi aja kalau bisa. Yang paling profitable kita pakai terus. Kalau misalnya mau berubah strategi, jangan di sini tempatnya. Pakai kembali ke demo di FTMO lagi boleh, demo yang lain boleh. Yang jelas kita tes lagi, tes ke depan ya, bukan tes back test. Kita menggunakan strategi baru, misalnya kayaknya dia menggunakan indikator ini, saya coba tambah. Jangan di sini. Kita main di demo atau yang lain, kita coba apakah benar kita bisa dengan indikator itu tidak. Karena satu indikator padahal cocok-cocokan dengan orang tertentu. Kadang ada orang yang cocok dengan EMA saja atau dengan support, kalau saya pakai support resistance saja itu ya cukup, itu ya sudah, itu aja gitu. Kalau misalnya yang lain tambah lagi, saya coba di demo SNR tambah dengan EMA, biasanya sebenarnya nggak cocok juga sama saya. Sama stokastik nggak pernah saya lihat juga, nggak sempat saya lihat gitu. Karena saya main detik itu, jadi susah gitu. Kemudian connect with others, itu kita sebisa mungkin kita berkumpul dengan orang-orang yang mempunyai tujuan sama, dengan metode sama, itu sangat perlu. Apalagi untuk dalam hal ini, dalam hal challenge ini, saya sendiri malah lebih prefer kita tuh membuat tim. Tim dalam arti jangan entry yang rame-rame, cuma entry yang saling mengingatkan, saya baru entry segini-segini, kayak menurut kamu seperti ini bakal ketarik bakal gitu. Cut loss itu yaudah harus saja, tapi lagi-lagi jangan menyesal. Once you cut loss, kemudian dia naik lagi dapat profit, sudah biarin aja. Kok perlu tutup gitu. Jadi kita masih ada 30 hari ke depan. Yang penting jangan loss aja. Jangan lossnya yang sampai minus dari kapital gitu doang. Kalau misal stop loss kemudian loss masih di atasnya kapital ya biarin masih jadi reset gitu. Apalagi nanti kalau sudah value trader, kalau misalnya sudah loss kemudian mendekati kapital ya kita tetap profit ujung-ujungnya. Toh juga masih nggak bakal hangus.
Itu ya. Kemudian withdrawal untuk pengambilan profit itu beda-beda untuk tiap company. Ada yang 2 minggu sampai dengan 1 bulan per tiap 1 bulan. Rata-rata untuk yang split pertama 1 bulan. 1 bulan profit pertama itu akan disertai dengan refund biaya yang kita bayarkan saat challenge, tambah bonus-bonus yang lain. Selain itu baru ada beberapa yang mengizinkan untuk per 2 minggu untuk di withdrawal. Karena kan 2 minggu lagi gajian. Kita mentargetkan, oh ya hari seminggu ini saya kayaknya target 20.000 cukup ya, 200 juta gitu. Dengan 300.000 kapital kayaknya 20 tuh kemarin saat challenge saya bisa cuma 3 hari ya, gampang lah, cuma sekali 500 nggak apa-apa lah, beres gitu. Itu bisa, itu yang penting jangan greedy. Kita ya toh juga bukan kita kan, dengan capital gede juga, lotnya juga bisa gede juga. Ya udah secukupnya aja. Kemudian withdrawal-nya tergantung dari split yang kita dapat 75, 80, 90, 100 itu. Withdrawal bisa ke tabungan, bisa ke kartu kredit atau cara lain. Nah, yang paling penting nih dipotong pajak dan yang lain lagi hati-hati. Itulah kenapa ada teman yang tidak mau diekspos saat dia ikut challenge. Saat dia menang fund trader akan katanya ada pertanyaan apakah dia diekspos atau tidak. Diekspos dalam arti kalau misalnya menang sekian banyak akan diinterview di YouTube, apakah bersedia namanya masuk ke dalam list ranking itu atau tidak. Itu ada positif negatifnya. Positif dari kita famous pastinya kan, semua orang we know us gitu kan. Minus ya kita ketahuan cuy, kita dapat duit gede. Kalau ketahuan pajak gitu kan di pajak, boleh tahu nggak kayaknya apa aja? Bahaya. Kalau dengan seperti ini kan kita bakal untuk gede harapannya di MM-an kalau mau kan, itu kan bisa kalau ketahuan semua diperiksa semuanya bubar. Makanya kita harus mengaman itu, bisa menggunakan akun kayak Deals. Kalau di The Funded Trader itu menggunakan Deal ya, teman bisa buka deal.com, atau itu Deal itu seperti tabungan online lah kayak si GoPay atau OVO gitu, cuman internasional itu sama situ. Itu menurut saya sih aman. Jadi jangan sampai kita dikira money laundry gara-gara ini, itu serem kalau misalnya sampai ketahuan. Kemudian teman-teman yang mungkin sorry kita nggak tahu nih, saya bukan PNS dapat segini, cuman kok dapat transfer gede nanti dicegai malah dibuka semuanya, bahaya. Mending di tempat yang ini. Kemudian lagi-lagi jangan sampai kita kayak yang kasus-kasus yang itu yang pada flexing itu, kalau misalnya sudah dapat ya biasa aja. Kita menggunakan duitnya untuk hal-hal yang tidak perlu di flexing-flexingan. Kalau misalnya kita menyesuaikan dengan profesi kita apa, bukan underestimate, cuma mengamankan. Jangan sampai nanti ada pikiran negatif dengan apa yang kita dapatkan, padahal itu hal yang legal dan halal, cuma dipotong, dianggap negatif, kemudian diekspos semuanya, dibuka semuanya, malah ketahuan semuanya, malah jadi bubar. Ya harusnya tidak ketahuan, malah jadi nggak enak. Gitu. Sarannya, di sini psikologi berperan penting ya. Jangan sampai kita FOMO, jangan sampai kita greedy. Itu perhatikan metode trading yang mencegah loss berulang itu yang kita pakai. Sistem team up itu juga penting, yang mengingatkan kita kapan kita harus berhenti, kapan kita harus cut loss, itu yang paling penting ya. Kapan kita harus stop, potong aja itu. Jangan sampai itu, ya sudah. Itu kamu bakal masih profit kan, udah tutup aja daripada kamu nggak bisa tidur karena seperti itu. Oh ya. Waktu batas itu juga, oh ini saya sebut lagi, batas harian ganti hari juga penting untuk kita untuk menahan entry. Saya sebutkan di slide selanjutnya. Batasi maksimum lot dan sesi. Kita harus memperhitungkan bahwa kalau itu lot sekian banyak, itu kemudian semua keser kena stop loss, itu kena berapa totalnya. Terus menggunakan harus reasonable, jangan sampai kena maksimal daily loss. Gunakan loss kecil lebih dahulu kalau memungkinkan. Profit dulu aja yang penting. Yang awal profit dulu, yang kedua mencegah loss. Jadi loss banyak-banyak. Kemudian jangan menggunakan jaring semungkin, karena jaring itu kadang jaring itu apalagi jaring yang negatif ya. Kita maunya ke depan nih, tapi dia balik lagi kurang dari harga, lebih rendah dari harga yang kita entry. Tambah layer, mundur lagi, tambah layer lagi, mundurnya tambah layer, yang ada malah kena daily loss-nya. Lotnya perhatikan, kemudian metode diperhatikan, layering nggak bisa itu sama ya. Kemudian drawdown perhatikan, equity, voting loss, psikologi. Wah ini dari yang saya mau bilang. Open closing market jam 3 pagi itu kalau bisa mungkin kita close seperti permintaannya beberapa akun yang
nggak boleh news, nggak boleh pas open, nggak boleh nginepin open close market, nggak boleh weekend. Ya kita kalau bisa sih ikutin ini, karena itu paling aman buat kita. Tapi kalau nggak bisa ya kita pastiin dulu bahwa ini besok itu pasti naik gitu. Pas kita buka lagi cuma 2 jam lagi itu pasti naik, atau pasti ke depan lah, naik. Pasti ke depan larinya, bukan ke belakang. Ke depan ya sudah berarti aja. Kalau bisa ternyata sudah profitable, sudah sih polos aja, cut profit gitu. Ke depannya berarti tinggal mau maju mundur serah, karena ini enter lagi belakangan lagi nggak masalah, masih ada momen yang lain. Perubahan hari market ada gap ya, apalagi di weekend, itu yang harus kita perhatikan. Itu aja, saya kembalikan ke Pak Mario. Kalau misalnya ada tanya-tanya, saya coba sharing. Terima kasih. Oke, Panjang. thank you Dr. Helmi. Ini ya, sambilan kebetulan ada yang nanya tadi, apa namanya, Bu Liani. Bu Liani nanya nih, ada 2 pertanyaan dia. Satu, tadi dibilang nggak boleh punya akun lebih banyak. Kok itu FTMO challenge kok sampai 3 akun? Tadi Dr. Helmi kayaknya share ada di satu email itu ada 3 akun ya? Itu Ya, ya, gimana ya. maksudnya? Oke, kalau saya punya 3 akun sebenarnya ada suatu triknya sih. Saya punya 3 akun berarti kan yang lolos cuma 2, gitu kan. Satu lagi, misalnya saya 2 lolos sih, 2 saya merge jadi 400 maksimal. Satu lagi saya akan loloskan challenge saja. Challenge saja, nanti kalau satunya lolos, gitu, jadi saya bisa masuk lagi. Jadi nggak perlu susah-susah masuk trial lagi, yang tahap kedua dapat lagi. Gitu. Jadi sebagai Oh, backup doang. Karena waktu itu ya saya lagi emosional sih waktu itu. Ikut lagi nggak ya? Saya tuh waktu itu juga tahunya main demo, masuk langsung 1, 2, 3. 1 gagal, hampir gagal, masuk kedua, gagal lagi, hampir gagal masuk ketiga, gitu. Jadi saya pikir nggak apa, 3 nanti buat backup aja kalau ada sesuatu terjadi. Gitu. oke. Alasan saya. Oke, pertanyaan kedua dok. Challenge lebih lama ya durasinya, sorry. Challenge lebih lama ya dok durasi waktu trading. Apakah sesuai equity yang dipilih? Oh, maksudnya challenge dengan evaluasi ya? Gitu kali ya? Eh, ada gini, sebenarnya istilahnya macam-macam, challenge ada evaluasi macam-macam. Pokoknya ada 2 tahap untuk kita diuji, itu aja yang ngomongnya ya. Iya, iya. Tahap diuji itu macam-macam, ada 2 kali, ada yang 1 kali. Kalau yang 2 kali, biasanya yang pertama itu lebih lama. Rata-rata sih 30 hari rata-ratanya. Yang kedua rata-rata 60 hari. Terus yang Oh, minimal TIS-nya rata-rata 5 hari, yang maksimal TIS ada 30 hari. Minimal 5 hari sampai 10 hari minimal TIS-nya. oke. Oke. Gitu. Dari ini nih, Elisa, tanya dong dok, kalau di FTMO floating loss dan belum di close, apakah itu dihitung loss juga di dalam daily challenge-nya? Di dalam challenge-nya. Floating loss kali berarti maksudnya ya? Floating loss dihitung pasti. Dihitung ya? Dan Oke. enaknya VTMO itu angkanya semakin yang terbesar itu yang tertulis itu. Misalnya terbesar misalnya tadi 9.300, besoknya cuma 100, ya Hmm, 9.000 daily-nya. Nah, daily itu adalah Oke. floating loss atau loss terbesar dalam 1 hari. Itu. Oke. 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 Itu ada lagi ya ini teman-teman yang mau bertanya mungkin? Atau boleh ya lewat chat atau lewat voice chat. Ada lagi teman-teman? Malam, malam dok. Oh ya, Pak Jun timnya Pak ini nih, Pak Dedi. Ya, Udah coba Pak, saya udah ya. demoin. Gimana? Untuk daily loss dan floating loss. Floating loss untuk di FTMO saya sering gagal akumulatif ya kalau nggak salah. Untuk floating loss-nya antara floating loss dan daily loss saya kurang paham. Ya. Oh iya. Ini kalau yang floating, kalau daily loss itu adalah emang akumulatif antara yang close dan floating, gitu. Tapi kalau misalnya lagi-lagi, kalau misalnya Bapak tidak nyaman dengan angka itu, mending Bapak ganti company aja, yang lebih gampang, lebih informatif gitu. Yang toh juga ujungnya sama kan, kita mendapatkan profit toh dengan sistem seperti kita mau. Jadi kalau misalnya dashboardnya FTMO yang seperti itu yang tidak nyaman, beda aja yang lain, toh juga sama aja. Tapi harus dilihat lagi spreadnya berapa, komisinya berapa, kemudian brokernya siapa, kemudian itu yang tadi saya sebut tadi diperhatiin biar tidak menyesal. Saya pernah masuk My Forex Fund tidak sesuai dengan tipe saya yang pengen masuk Nasdaq, yang kontraknya gede ternyata kontrak kecil, itu kan jadi wah saya langsung besar nih. Kemudian yang MFF juga dia lagging ya, saya sedikit tes sini masuk, kalau saya tipenya BC, jadi masuk
semuanya manual, entry exit itu manual, semua entry pakai yang harga as dan bid di atas itu saya klik, dan kalau exit saya pakai silang di bawah. Salah seperti itu. Dan kalau yang di MF itu kalau silang di bawah itu menunggu berapa milisecond baru ketutup, bahkan sering nyangkut. Saya close tuh nggak close gitu loh. Sampai semua keluar dari MetaTrader masuk lagi baru dia ke close, itu ya bahaya. Itu makanya saya beralih dari My First Fund. Tapi My First Fund punya bonus macam-macam. However, itu pasti hal yang akan diimprove, ya itu yang terjadi saat ini. Dari segi dashboard informatif tadi. Itu yang saya maksud tadi. Apabila dari informasi perhitungan daily drawdown menurut Bapak itu tidak informatif di FTMO, ya pakai aja forum yang lain yang lebih informatif. Dan sepertinya dashboard yang dari tiga saya pakai itu dari FTMO, kemudian MFF dan TFT, yang paling cepat untuk update di dashboardnya itu TFT, The Funny Trader. Within minutes itu langsung berubah. Kalau FTMO itu butuh sekitar 5 menit atau 10 menit baru berubah. MFF juga serupa, beberapa sekian menit lebih lama dari TFT. Paling cepat TFT yang dari tiga saya pakai itu. Gitu Pak. Semoga menjawab Pak. Terima kasih banyak, Dok. Ya. Oke, ini dari Noviarsono. Mungkin karena dokter udah lebih banyak ini ya, coba prop trading. Bagaimana pengalaman dokter mengikuti prop firm dalam membentuk karakter trading? Itu katanya. Sesuai permintaan. Because oke. Gimana Mas? Dari Noviarso dia bilang bagaimana pengalamannya Dr. Helmi mengikuti prop firm dalam hal membentuk karakter tradingnya gitu. Oke, ini benar-benar kejadian. Terima kasih pertanyaannya Pak. Karakter tradingnya saya akhirnya ketemu saya di level ABC, asal birukat. Itu benar-benar kejadian. Awalnya saya mencoba scalping dengan panjang-panjang, nunggu lama, kemudian saya kerja, itu saya pernah entry, kemudian saya tinggal operasi, loh kok sudah loss gitu, kan gak enak. Itu tergantung karakternya juga, membentuk itu juga kan. Kemudian pernah saya coba lot kecilin, di swing lagi, saya nggak sabar, lama banget sih ini, gitu, balik terus tuh, lagi. Terus kemudian saya coba ABC dengan lot gede, ya pas pas dia korektif, ternyata dia kita kena lagi fail lagi di daily loss-nya. Kemudian akhirnya saya menggunakan ABC dengan lot kecil. Itu lot kecil, selain sudah dapat profit cut semakin nambah. Pokoknya saya masuk tiap hari. Kita paham lah bahwa teori kan ada fase impulsif, fase korektif. Saya menggunakan itu konsepnya dengan sangat kecil di M1 per candle, itu yang saya masuk di situ. Candle itu pasti sama, kan ada impulsif, korektif. Berarti candle yang naik, misalnya yang maju, kita bullish ya, ke hijau naik, pasti akan turun dikit. Kan ada impulsif, ada korektif. Saya memanfaatkan fase korektif itu. Saat kita ngambil buy, berarti saya satu candle itu saat dia naik, saat dia turun, saya entry. Saya balik lagi, naik lagi, saya exit. Gitu doang. Jadi lotnya cuma 1, 2 itu ya setiap kali candle. Kadang kocokan terus satu candle berkali-kali, naik turun. Jadi bayangkan saya bisa satu candle itu bisa 2-3 kali entry. Gitu. Okay. Itu yang saya laksanakan di ABC. Saya itu saya merasa nyaman di situ. Itu yang pertanyaannya saya nggak bilang semuanya jelek ya. Saya itu yang membentuk karakter saya menggunakan karakter yang ABC dengan yang sangat kecil banget, itu satu. Kemudian yang kedua saya menggunakan waktu malam di antara jam ya kooptisasi di antara jam 7 saya harus keluar dulu sekitar jam 7:30 sampai jam 8 harus keluar, benar-benar pendek nggak boleh nyangkut. Kemudian kalau nggak yakin nanti aja malam jam 9:30 baru masuk, 10 lebih dikit. Itu pas di jam tersebut itu nikmat banget gitu karena waktu jalannya cepet, sebenarnya tipis banget itu kan, mau berapa itu naik turun enak banget itu. Makanya saya sering dapat cuan gede di situ. Jual dalam arti profit dalam ini ya, challenge ya. Itu yang makanya saya berhasil di yang terakhir. Oke, saya yakin ini deh dan saya akan menggunakan ini. Kalau misalnya saya berubah nanti saya akan ke demo dan saya gunakan lagi. Terus kemudian saya kemarin juga baru semalam. Saya biasanya pas satu lot, kemudian saya coba 10 lot nih. Ternyata bisa juga itu loh. Tapi ya nanti ke depan aja kalau sudah berhasil beneran. Itu. Itulah saya masih lebih nyaman dengan ABC saya ini. Gitu. Oke, thank you dok. Ini dari Rickson nih. Terkait legalitas FTMO gimana dok? Atau prop firm yang lainnya gitu? Kalau legalitas dalam hal di Indonesia kita pasti nggak ada itu ya. Cuman kalau misalnya legalitas dalam hal FTMO sendiri,
Ya, kita melihat dari apa namanya ya kayak bintang-bintang itu namanya komentar-komentar itu kan bisa kelihatan. Kemudian juga setiap company itu pasti rata-rata punya Discord, gabungannya Discord-nya. Jadi bisa melihat mereka bagi profit, kemudian bagaimana mereka yang komentar berapa orang, kan kelihatan itu apakah legit atau enggak. Kemudian dengan keuntungan lain dengan ikut Discord mereka, misalnya banyak promo. Contoh Devara Traders kan juga ada promo, promonya 150% balik refund saat refund pertama, saat profit pertama biaya refund dibalikin 100%. Kemudian splitnya langsung 85%. Kemudian pendaftaran diskon 10%. Itu diupdate-nya di Discord. Kemudian mereka juga ada kompetisi atau permainan-permainan yang ada di Discord. Misalnya cuman mereka ada live, kemudian silakan komentar bagus akan terpilih mendapatkan akun 10.000 gratis. Itu ada di Discord. Jadi kalau gabung aja, itu menarik. Oke. Next Dok, Kurniawan. Dok, misal profit yang diperoleh lebih besar dari ketika kondisi floating loss, apakah hal tersebut juga dianggap gagal? Kalau floating loss yang lebih daily loss, gagal. Gagal ya. Kalau misalnya sebelum daily loss kena, kemudian kita balik lagi profit yang tinggi lagi, nggak gagal. Itu profit. Pokoknya jangan sampai equity menyentuh berapa persen yang disarankan itu. Oke. Dari Om Rali, mungkin ini out topic sih, tapi Om Rali nanya gini, tanya Dok, kalau di FTMO bisa berhasil, terus dipraktekin di akun real broker bisa berhasil juga nggak? Bagaimana menurut Bapak? Berhasil nggak? Kalau karena yang saya tahu sih tadi ya dari paparannya dokter itu kan masalah trader nih, kan diawali dari dengan masalah trader itu satunya komisi. Ya gitu. Yeah. Anggaplah kita atau saya ngadopsi style tradingnya Dr. Helmi ABC contohnya. ABC itu teman-teman yang nggak tahu itu artinya asal biru cut gitu atau close. Asal biru close. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan trading di broker yang misalkan per lotnya itu komisinya $30. Sementara teman-teman misalkan 5 pips itu udah cut gitu. Ya 3 pips itu buat bayar komisi. Jadi untuk style ABC menurut saya itu cuma bayar broker doang sih jatuhnya. Begitu ya Dok ya? Tapi kalau saya jadi harus kayak enak. Jadi kalau di ya benar sih. Saya kan pakai di TFT ya, Devara Trader komisi $5 per lot. Iya. Resikonya saya harus sama. Oh, Pokoknya itu juga ada komisinya ya? Ada komisinya. Oh. Itu jadi harus diperhatiin kita cari akun itu gimana caranya yang nggak ada komisinya dan seperti berapa macam itu diperhatiin gitu. Ya yang saya lakukan ya gimana caranya lebih komisinya untuk sebelum cut. Oke. Iya, saya kemarin yang pas coba FTMO Challenge itu kalau untuk gold itu ada charge-nya. Saya nggak tahu itu swap apa komisi, tapi dia buat di situ keterangannya cuma charge. Charge-nya itu 0,18 untuk per 0,1 lot kemarin. Jadi lumayan. Komisi itu ya. Mungkin kali ya komisi. Oke, ada lagi yang mau nanya teman-teman? Kalau nggak ada yang mau nanya, saya nih yang mau nanya ke teman-teman gitu. Gimana? Ada lagi yang mau nanya? Open mic boleh, Bang Mario? Boleh. Silakan. Ini siapa? Ya, maksud saya begini loh, Dok. Artinya kan kita di FTMO kan trading business trading Nasdaq juga kan kita pakai metode ya. Kita pakai metode, kita pakai target, kita juga punya beban mental kan. Nah, maksud saya metode yang kita pakai di FTMO ketika itu kita lakukan kan berhasil. Terus metode itu kita gunakan juga di akun broker yang jelas beban mentalnya pasti beda. Kira-kira bisa berhasil nggak gitu? Menurut saya definitely Pak, itu sangat dipastikan. Menurut saya pribadi ya. Karena apa? Karena di kita dilatih untuk zero loss. Gitu kan. Minimal tuh loss-nya hilang gitu. Jadi kalau dibalik lagi ke broker ya kita fokusnya pasti akan terbiasa, jangan sampai loss. Kalau tidak loss kebalikannya apa? Profit. Gitu, mau profit sedikit pun profit. Gitu kan. Menurut saya sih akan bukan akan berhasil, pasti berhasil. Cuman kalau saya bertanya lagi, kalau sudah sampai ke funny trader, ngapain balik ke real money? Saat Bapak bisa, misalnya saya sendiri contohnya, saat kita cuma bisa maksimal saat ini mau depo cuma let's say 10 juta, di funny trader saya bisa dapat 300 M, 300.000.
$300.000 kan ngapain baik lagi. Itu juga saya risikokan duit mereka, bukan duit saya. Gitu. Kalau dari metode sih menurut saya aman, cuman dibalik lagi apa kita mau ngapain sih? Iya bener, saya setuju itu dok. Jadi kalau misalkan udah jadi funded manager ya ngapain trading di broker lagi kan sebenarnya. Kita udah dikasih modal gitu. Oleh IB, Pak. Ya, betul sih. Artinya kan kalau saya pribadi lah ya, kalau saya kan mungkin karena udah udah cukup lama lah trading gitu kan. Istilahnya mau mencoba lagi gitu untuk kejar fund manager sih, ya mungkin mencoba lah gitu sih, nggak masalah sih. Artinya kalau buat yang baru gitu kan, kalau kayak kita yang sudah mungkin ada tambahan lah dari yang real gitu sih, mikir juga sebenarnya gitu. Artinya kan waktu juga dibutuhkan tuh di situ. Perlu waktu, perlu juga kita harus menjalankan trading yang udah ada gitu kan. Mungkin kalau teman-teman yang baru sih, monggo lah silakan dicoba gitu. Artinya kan untuk sampai ke titik fund manager kan perlu proses gitu. Tuh, ada challenge Nggak macam-macam ya, Pak. mudah gitu kan. Tapi teman-teman ada yang main dua akun tuh Pak, misalnya Pak, pas masuk challenge juga dia main dari money. Jadi tetap berdua. Jadi selama dia challenge juga entry di yang di broker biasa. Di kopi. Karena ada cerita kan beberapa teman tuh yang kita kadang ngobrol ya, gitu kan, kita kadang ngobrol. Ya memang ikut di FTMO juga, ikut juga di Fundex Manage itu kan. Terus ada juga yang ngumpan sinyal di TF gitu kan. Ya memang belum bisa profitable lah, itu artinya konsentrasi itu masih pecah. Memang saya saranin sih seperti tadi di chat saya bilang tetap harus fokus salah satu karena beban mentalnya akan beda. Betul. Tidak bisa kita megang dua mental itu gitu kan. Beda. Ya itu choice Pak. Makanya kalau saya pribadi bilang dari awal, itulah kenapa saya bilang saya mau berhenti pakai bayar broker karena tadi alasan tadi. Kalau saya depo tuh nggak reasonable gitu, dan hilangnya tuh ya nggak reasonable gitu. Beberapa hari langsung hilang tuh bahaya. Itu kalau bilang macam-macam seperti Bapak Arli bilang. Kalau saya pribadi seperti itu gitu. Saya lebih prefer 40 juta saya itu bisa dibagi berapa akun gitu. Itu lumayan. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Saya kasih kesempatan sebelum saya ajukan pertanyaan ke teman-teman. Nanti seperti janji saya, ini ada 3 orang nanti. Saya kasih pertanyaan, nggak jauh-jauh dari materi yang disampaikan sama Dr. Helmi. Ini kalau nggak ada yang bertanya lagi, saya buat pertanyaan. Teman-teman silahkan, izin ya dok ya. Teman-teman iPhone 13 nih. Enggak, hadiahnya sebenarnya oke lah saya bocorin. Hadiahnya nanti saya kirim masing-masing, kalau misalkan ada 3 orang pemenang ini, termasuk speakernya nanti saya kirimin t-shirt The Source. Oke? Kita udah lagi pre-order. Jadi nanti bakalan dikirim ke pemenang. Yang ditunggu-tunggu itu. Ayo, nggak ada yang mau bertanya lagi, biar saya nanya nih. Teman-teman bisa jawab lewat chat ya. Kalau memang nggak ada, ini semuanya tadi itu ada dijelasin sama Dr. Helmi sebenarnya. Kalau teman-teman pay attention terhadap materi paparan yang disampaikan, harusnya sih bisa jawab ini. Saya usul yang nanya juga dapat dong bos. Yang nanya juga dapat. Loh, orang saya yang bikin. Yang nanya. Oh, maksudnya yang nanya tadi. Ya beda lah. Ya beda. Narasumbernya cuma kita kasih kaos kok. Masa yang nanya juga. Oke. Ini saya tunggu jawabannya di chat ya, lewat chat, bukan lewat open mic, oke? Siapa yang paling pertama jawab dan benar, itu yang jadi pemenang ya. Oke, yang pertama pertanyaannya. Tadi Dr. Helmi ngejelasin perbedaan, dia lebih banyak ngebahas tadi FTMO dan funded trader. Funded trader apa funded trading ya dok ya? Trader, nah ada 2 itu. Nah sekarang fokus ke funded trading. Tadi Dr. Helmi ngejelasin bahwa firm itu, biaya pendaftaran challenge itu biasanya akan dibalikin pada saat sudah lulus dan profit split pertama gitu. Itu bakal dibalikin. Nah, pertanyaannya khusus untuk funded trader, ayo berapa persen
biaya pendaftaran yang dikembalikan. Oke, yang pertama benar Pak Muri Andika 150%. Jadi ada dua sebenarnya, 115% dan 150%. Gue catat dulu ya, Pak Muri, nanti gue DM ya. Pak Muri Andika. Oke, yang pertama. Pertanyaan kedua. Nanti pertanyaan ketiga boleh nggak dari Dokter Helmi? Saya cuma dapat 2 pertanyaan nih. Nantilah. Coba untuk yang pertanyaan kedua, ini yang pertama, oke, selamat dulu ya buat Pak Muri Andika, dia benar 150. Pak, sorry, gue baru baca, ternyata Aji Pradana yang pertama kali jawab. Sorry ya, diralat ya. 150%. Oke, dia ada 2 tadi ya, 115 dan 150%. Itu lagi promosi katanya ya, Dok ya? 115 itu yang dipromosi, tapi bukan FTMO ya. Ada yang seperti itu. Oke. Rata-rata 100 doang. 100, oke. Pertanyaan ini gue bingung nyusun pertanyaannya ini kayak gimana, tapi gue dapet maksud Dokter Helmi tadi. Coba ya, dijawab, silahkan dijawab. Ini udah banyak chat aja nih. Bentar, belum. Pas dapat ini kali banget ya. Tadi kan, oke. Akun aktif dan inaktif. Dapat nggak sekarang? Akun aktif dan inaktif yang dimaksud Dr. Helmi tadi itu berbeda antara funded trader dan FTMO. Bener nggak, Dok, tadi itu? Tapi jangan dijawab detailnya ya. Enggak, beda aja kali ya. Kapan akun bisa aktif itu kali ya. Nah, iya. Tapi kan beda tadi FTMO sama funded trading. Sama aja. Oh, sama aja. Oke. Oke, pertanyaannya kapan? Oke, langsung dijawab. Ganti. Itu dibocorin. Udah jawab duluan deh. Ganti. Udah jawab duluan tuh. Enggak. Itu ganti. Bentar, gue cari pertanyaan dulu. Bentar. Gue tanya. Aduh, gue buka dulu ini materinya Dr. Helmi lagi. Bentar. Tadi gue udah siapin 2 pertanyaan. Atau Dr. Helmi mungkin punya pertanyaan kuis buat teman-teman? Oh, oke. Gua ya. Nggak harus. Oke. Hal apa yang paling harus diperhatikan agar kita bisa riset? Yang paling penting. Oke. Agar bisa di riset lagi ya akunnya. Ya susah jawab. Nggak ada yang jawab, berarti nggak. Riset apa yang paling penting kita harus jaga? Oke, yang pertama dapat ya. Dapat itu tadi nih. Keluar itu 1. Equity tidak minus. Iya. Benar. Ya, berarti oke, Doni ya. Doni yang benar ya. Equity tidak minus. Jadi akun bisa diriset asalkan saat kita mau sebelum waktu berakhir fase kita challenge itu akunnya masih profitable. Profitable artinya tidak minus. Yes, benar. Sisanya yang menyesuaikan. Dan yang lainnya nggak kebris macam-macamnya, nggak kena semuanya. Oke. Sebentar. Pertanyaan ketiga. Ini the last one. Nggak, kayaknya oke. Bentar, 1. Oke. Ini pertanyaan di luar prop firm. Oke. Gua kasih clue. Jawabannya angka. Berapa jumlah gelar Dr. Helmi? Oke, benar, ada jawabannya 8. Oke, karena yang benar ini pertama kali jawab itu Aji Pradana dan dia tadi udah menang, saya kasih ke jawaban yang kedua itu Calvin. Oke, benar 8 ya. Jadi teman-teman mana? Sekalian saya mau 13. Ada yang jawab 13 loh. Kurang 1. Oke, ini BTW tadi Dr. Helmi udah apa namanya? Baru fase 1 ya. Masih pakai 1 kali lagi. Oke, ini sebenarnya, Pak. kasih selamat dulu dong buat Dr. Helmi. Ini prestasi loh, ini capaian prestasi. Setelah sekali loss banyak-banyak ya. Tapi saya malah
Saya punya impian lagi, Pak. Saya habis TFT akan kembali ke FTMO yang gagal tadi. Kemungkinan saya berhasil tadi dengan 2 tadi, saya akan ambil 1M. Tahu saya apain, Pak? Mau sewain. Nah, ini kalau yang mau jawabannya tadi itu ada 8 ya. Dokter M. Helmi, MSc, Espan. Ya ada 8 dia. Oke, gelarnya ya. Berarti yang pemenang selanjutnya tambah CAT Dok katanya. Boleh tuh Dok buat pertimbangan ya, buat nyaingin yang gelarnya 9. Sama Bapak itu. CFTE satu lagi. TS soalnya sebenarnya udah menang 1 gelar TS The Source. Nanti ada endingnya. Ini sebenarnya kalau saya keluarin itu. Oke, ini tadi yang mau saya share. Di awal sebenarnya harusnya saya share ini bahwa speaker kita minggu ini bukan main. Ini the certified funded trader. Baru fase 1. Baru fase 1, ya nggak apa-apa. Itu prestasi loh. Saya aja FTMO gagal loh. Saya FTMO gagal loh. Itu kemarin benar tadi saya baru baca. Itu harusnya saya baca dari awal itu yang key to success yang dari Dr. Helmi bilang only trade during your set hours katanya. Nah kemarin gue itu pas lagi di Luwuk itu lagi sibuk-sibuknya di sana juga. Terus gue iseng aja entry gitu kan. Tahu-tahu daily loss-nya gue nggak perhatiin, dan itu melebihi daily loss itu sampai 532. Waduh, kurang ajar gue pikir. Dan itu penyesalan itu memang selalu datang terlambat sih. Tapi ya itu. Tapi ini saya sangat senang banget sih Pak. Ini fase 1 itu kan paling susah. Dan saya pakai ambil 300.000 paling gede. Jadi paling gede dan ya. saya mendapat profit 24.000 dari situ. Saya bayangin 24.000. Jadi kalau misalnya 1 bulan gitu Pak. gitu loh. Kayak bayang buat berhayal-hayal. Ya. Ngitung-ngitung duluan gitu ya. Di broker yang sana nggak hampir tersebut itu bisa baik lagi dari berapa 1 bulan kali kalau mau gitu. Oke. Oke, ini udah selesai ya guys ya kuisnya ya. Kalian ini nantilah next, makanya ikut terus di Zoom The Source. Nggak bakalan nyesel, nggak rugi, nggak bayar malah dapat door prize gitu loh. Jadi di mana lagi kalian temukan itu gitu. Itu kemarin sudah Oke. Ada lagi yang mau ditanyain teman-teman? Nanti boleh minta video recordnya siap. Nanti di-upload di YouTube ya. Boleh kan Dok? Misalnya sih Pak di The Source bikin, kalau misalnya tertarik ginian kita bikin timnya Pak. Jadi saling ini gimana. Sebenarnya saya juga punya tim belakang ya, tim sendiri yang sangat tertarik untuk ikutan valid trader ini. Jadi saya udah mencoba di awal, kemudian saya sharing, nanya terus ini seperti ini gimana, baiknya seperti apa, itu enak banget gitu. Kalau misalnya Source ada yang community untuk bagaimana yang sudah committed pengen gabung sini, itu bisa dikawal oleh Bapak Mario dan timnya ya. Best kan sama-sama nanti targetnya itu berubah. The Source punya area untuk ya seperti biasanya untuk yang klub lain dipindahkan ke The Source juga boleh kan. Saya waktu itu punya suatu tim yang untuk menyesuaikan orang-orang trader itu punya valid trader gitu. Jadi membawa mereka ke sana. Jadi mereka bisa kaya sendiri tanpa harus menghilangkan depo-depo dari ke broker. Oke. Thank you ya Dok. Macam-macam ya mau saja gitu. Nanti ya, itu benar. Saya juga tertarik sih. Sama kayak dokter juga, saya pengen udahan deh gue trading di broker. Gue mikir gitu karena pakai duit sendiri tuh kadang ya memang tetap pada awal kita ngikut daftar challenge itu kita bayar gitu kan. Berarti kan tadi itu ya, lagi apa namanya bebannya itu lebih kalau menurut saya sih lebih beda lah. Saya nggak mau bilang itu lebih berat atau lebih ringan, berbeda beban mental pada saat kita trading pakai duit sendiri. Sebenarnya bahaya atau ketakutan kita terhadap margin call itu benar-benar beda dan lebih leluasa karena equity-nya pun kan lebih gede gitu ya. Lebih gede, dan lebih leluasa. Kita dapatkan kan 80%. Lebih, yes, benar. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya lagi?
Untuk minggu ini kan biasanya kita ini atau ada saran nggak ya? Kan biasanya kita tiap minggu itu bahas market outlook ya. Cuma karena ini udah hampir 2 jam, Oh, ketuaan ya. atau mau gimana? Lanjut. Kita bahas sebentar market outlook, teman-teman. Boleh chat atau kita sudahan aja. Nanti kita bahas di grup kalau market outlook. Oh ya, sebentar. Saya ada kelupaan nih satu. Ada kelupaan. Tadi kan udah saya udah sounding di awal ya. Sounding di awal terkait grup. Ini izin ya dok ya. Tapi dokter juga ada di grup sih. Jadi boleh lah. Malah dokter Helmi nih yang paling pertama banget ngisi Google Form-nya gitu loh. Paling pertama, bener. Saya nge-share dan langsung update itu M. Helmi. Berarti oke, antusias. Bahasanya antusias terhadap grup itu ada gitu lah. Nah teman-teman ini saya heran. Dari tanggal 1 saya share, tanggal 1 September loh. Saya ingat itu. Sampai tanggal 18 ini baru sekitar 75% yang ngisi. Ya udah lumayan sih, tapi harapan saya sih mengingat kita sudah memberi banyak effort ke grup ini dan gak ada bayaran sama sekali ke teman-teman, dari teman-teman, ya masa sih nggak bisa ngisi Google Form yang cuma 11 pertanyaan gitu loh maksud saya. Nah teman-teman tadi di awal saya udah jelasin, ini apa ya, kalau gue bisa bilang ini, semacam arah grup kita, saya buat persingkat aja, ini ada sekitar 5 sebenarnya. Jadi ini yang pertama verified member. Jadi yang pertama ini only verified member. Ini kelihatan kan? Only verified member will allow to stay at the server. Maksudnya sekarang ini ada 116 atau 117 kalau saya tadi nggak salah. Yang terakhir sebelum Zoom itu ada 117 member yang sudah diverifikasi. Nah, ini yang bakal stay at the server, stay at the source gitu ya, teman-teman. Kalaupun nanti ada yang nambah, lagi-lagi pasti saya minta nanti ngisi Google Form-nya dulu. Datanya pasti dijamin kerahasiaannya, saya nggak bakalan jual, saya nggak minta nomor induk keluarga, nomor induk kependudukan masing-masing, enggak kan? Saya cuma minta nomor, lebih ke, apa sih namanya? Informasi trading, karena kita kan pengen nyusun nih, kita mau cluster mana teman-teman yang bergaya scalper, mana teman-teman yang bergaya swing atau intradays, nanti mana teman-teman yang menggunakan metode yang cenderung sama dengan teman-teman yang lain. Nah, nanti ini kita kelompok-kelompokkan biar lebih fokus dalam hal belajarnya gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, member participation. All members have to submit a weekly trading plan. Nah, ini kemarin udah pernah dibahas sama Kak Rumi. Sebenarnya saya bahas sama Kak Rumi. Jadi, saya tahu banyak sebenarnya teman-teman itu yang gabung grup itu, bergabung dengan The Source itu, berharap solusi instan. Mungkin teman-teman ada yang loss di grup sebelah, atau dari signal provider sebelah, tapi ngelihat teman-teman kayak Kak Nova atau si Windy biasanya itu kan The Source. Ya memang kalau saya bisa recap, saya belum recap sih, tapi kalau saya bisa recap kemarin itu di Agustus sampai September itu kita totalnya sampai ribuan pips sih profitnya. Plan kita almost perfect gitu loh setiap minggunya. Itu yang saya perhatiin kemarin gitu. Tapi saya belum recap. Kalau perlu nanti saya coba recap mulai dari yang Agustus kemarin. Nah, mungkin itu banyak teman-teman yang lihat seperti itu dan berusaha mencari solusi instan, mungkin karena habis loss segala macam. Nah, tapi maksud saya oke lah kita maklumin untuk awal, tapi jangan sampai di situ saja. Kita pengen, seperti visi kita di awal, kita pengen semuanya member The Source itu bisa trading mandiri. So, ini yang kedua, member participation. Maksudnya setiap member nanti yang verified member, kita wajibkan mengirim trading plan dalam 1 minggu. Nggak harus tiap hari. Pokoknya misalkan nih, Sabtu Minggu, kan mungkin udah punya waktu untuk menganalisa kira-kira mau pakai 4 time frame H4, H1, M15,
mau pakai metode apapun itu, entah itu pendekatannya indikator, price action, Elliott wave, apa namanya, oskilator kayak si Noval contohnya, bebas dan nggak dibatasin, mau pakai time frame berapa nggak dibatasin, dan per apapun tidak dibatasin gitu ya. Yang penting teman-teman punya satu trading plan dalam 1 minggu itu nanti disubmit boleh ke saya, nanti saya buatkan channel ya, channel khusus untuk submit trading plan masing-masing ya. Jadi gini, tujuannya mungkin teman-teman ngapain gitu ya. Ya tujuannya ya biar kita bisa pantau gitu, apa namanya, progres dari member The Source itu sampai mana. Jangan sampai kita ngebahas segala macam, ini udah berapa bulan kan grup kita, tapi useless gitu loh, nggak berdampak apa-apa terhadap tradingannya teman-teman semuanya gitu. Itu saya jujur aja, saya kalau memang begitu saya juga merasa gagal gitu loh. Itu dari saya ya. Jadi nanti di apa namanya, masing-masing harus dan itu bisa per apa aja pun, time frame berapapun, yang penting 1 kali seminggu harus submit. Nanti mekanismenya seperti apa disampaikan lagi nanti di grup, diupdate di grup ya. Terus yang ketiga, nah ini kan kemarin saya udah ubah beberapa role ya. Kalau sebelumnya kita bikin role itu lebih kayak bercandaan, ada yang warga kehormatan, ada yang perwakilan Bank Dunia, ada yang utusan NATO, segala macam gitu ya. Nah sekarang kan saya pengen lebih serius ya. Saya bahas juga dari teman-teman juga. Kak Rumi paling banyak membantu sih. Jadi biar kita lebih terarah. Jadi saya ganti beberapa role, dan baru beberapa orang yang saya masukkan ke beberapa role juga, seperti Windy contohnya saya buat tambahan role sebagai analis. Nah, ini kan saya buat yang ketiga ini grup signal. Jadi di sini maksud saya only analyst perspective will consider as official signal. Jadi official signal dari The Source itu ya yang dikeluarin sama analis. Siapa yang berhak menjadi analis, itu mekanismenya nanti kita bahas lagi. Saya coba bahas sama teman-teman. Mungkin nggak di grup saya bahas biar lebih terarah, tapi nanti semuanya pasti akan disampaikan di grup ya. Dan harapan saya sih semuanya bisa jadi analis gitu. Jadi nanti dibatasin buat yang mungkin ngasih signal, sekalipun kita sebenarnya nggak berharap grup ini jadi grup signal, enggak. Saya nggak berharap itu sih, dan saya yakin beberapa teman-teman juga nggak berharap untuk jadi grup signal, tapi nanti kita berikanlah satu tawaran signal 1 kali per hari contohnya gitu. Itu maksud saya yang ketiga. Terus yang keempat, oke, sosial media, YouTube, TikTok, Instagram, TikTok udah saya buat. YouTube-nya teman-teman mungkin udah pada subscribe ya. Jenis perspektif disatuin room, oke. Boleh, nanti coba kita bahas lagi mekanismenya seperti apa. Terus apa namanya? Ini yang ketiga, terakhir kategori. Kategori member have to pick their style. Mau teman-teman misalkan tentuin dulu nih. Atau saya nggak pengen sih sebenarnya. Nanti mekanismenya saya dan teman-teman bahas lagi. Saya pengen misalkan teman-teman semuanya itu masing-masing kita tahu style tradingnya itu apa? Scalping kah? Intraday? Atau swing trade gitu? Swing trade mungkin kayak saya beberapa kali coba live trade gitu ya. Sementara kan saya stylenya kan swing gitu ya. Swing intraday. Jadi saya pikir-pikir, lama-lama saya pikir, loh, saya live trade kalau nggak dapat momen untuk swing trade, terus saya ngapain live kan gitu. Saya kemarin pernah itu coba, saya yang sampai jam 2 apa itu ya. Saya tahu dan benar sih, sesuai prediksi itu bakalan turun, saya bilang waktu Nasdaq. Tapi pada saat saya live itu momennya belum dapat. Baru dapat itu pas hari Jumat kan kemarin. Momen itu dapat baru di hari Senin. Jadi masa saya kita nanti cluster mana teman-teman yang scalper, mana teman-teman yang swing gitu. Jadi biar lebih terarah juga. Yang swing kita kelompokkan, kita tunjuk siapa yang mungkin lebih mumpuni. Mungkin saya nggak bermaksud bilang lebih jago, lebih
enggak. Tapi maksud saya yang terbukti lebih mumpuni di swing trade. Nah, itu bisa jadi jadi pertimbangan sebagai panduan buat teman-teman semua ya. Scalper baru ngeluarin signal langsung. Oke, ini ya yang mau saya sampaikan. Terus saya ingatkan sekali lagi untuk Google Form-nya tolong diisi malam ini. Saya lihat ada si Jan juga masuk di sini dan saya perhatiin di Google Form si Jan apa Zan ya. Jan belum mengisi Google Form. Nggak diisi, bener. Nggak diisi. Si Jan itu salah satu yang nggak ngisi. Gue tahu dia dari dulu udah pernah nge-DM saya gitu di sebelum ada grup ini. Saya tahu orangnya real gitu ya, real person gitu ya. Tapi dia nggak ngisi, nggak tahu dia nggak baca atau nggak gimana, nggak tahu deh. Tapi tolong diisi ya Jan ya. Kalau nggak bakalan di-kick nih. Gue serius. Jadi teman-teman yang lain juga yang mungkin hadir di Zoom ini tapi belum mengisi Google Form-nya tolong diisi langsung saat ini setelah Zoom ini berakhir, karena malam ini bakal saya coba sweeping. Kalau saya boleh bilang sweeping, jangan bilang amat. Oke, gitu ya teman-teman ya. Atau kalau untuk kayaknya biar flow-nya tetap enak, kita skip dulu ya market outlook buat minggu ini ya. Kita nanti saya coba share plan saya minggu ini di grup. Windy bisa share, teman-teman yang lain bisa share untuk yang minggu ini gitu ya. Oke, saya kasih tunjuk sekali lagi ya yang mana Discord sebentar, biar teman-teman bisa lihat sekalian jadi pengingat. Oke, mana Discord ini? Oh ini. Nah. Roll. Nah ini nih, verified member baru 115 ternyata. Baru 115 orang dari total 161. Jadi ada sekitar 50 orang yang belum ngisi. Jadi tolong ya diisi ya teman-teman ya. Ini semuanya bukan mau disalahgunakan atau apa-apa. Ini sepenuhnya buat visi kita bersama biar kita lebih maju, lebih terarah sampai ke tujuan kita dari grup ini apa. Dari awal itu kita udah sebutkan. Terus itu aja yang mau saya, oh ya satu lagi yang terakhir. Ini yang paling penting sebenarnya. Nah, ini jangan lupa di-subscribe ya. Ini tolong jangan lupa di-subscribe YouTube-nya, oke? Siapa yang pertama ngisi Bang Maria? Dr. Helmi yang paling pertama. Itu yang paling pertama ngisi itu Dr. Helmi. Oke? Jadi teman-teman, padahal beliau cuma lebih banyak chat di grup itu di prop trading kan. Tapi ternyata beliau antusias juga terhadap The Source gitu. Masa teman-teman kalah gitu loh, yang tiap hari ngechat, tiap hari bercanda, tapi nggak ngisi Google Form-nya. Ini jangan lupa di-subscribe ya teman-teman ya. Oke? Lah, iki. Oke, gitu aja ya pertemuan kita minggu ini. Untuk market outlook nanti kita masing-masing bisa share di grup. Oke teman-teman ya, makasih ya Dr. Helmi ya buat sharing hari ini. Banyak sebenarnya, kalau teman-teman nanti ada pertanyaan lagi boleh disampaikan ke Dr. Helmi baik di grup ataupun lewat DM ya. Oke, kalau lewat DM hati-hati gitu aja. Oke, makasih semuanya ya, makasih Dok. Terima kasih mewakili The Source, saya menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Jangan bosan, mungkin bisa mengisi di lain waktu. Oke. Thank you Dok. Oke, makasih semuanya. Thank you. Ya. Bye. Makasih juga untuk Bu Nova. Oke, Zoom-nya saya akhirin ya, teman-teman ya. Makasih semuanya. Yo, sama-sama.